Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas tentang Healing Anthem Part 4 featuring teman siaran aku dulu, Ben Kasyafani. Halo. Apa kabar? Baik. Kenapa lo nanya? Gue dulu dong. Apa kabar? Baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah, gila. Sehat. Gue tuh on the way kesini karena gue tahu gitu ya, gue mau ketemu lo nih, teman lama gue. Itu tuh rasanya kayak apa ya? Bring back the old good spirit. Iya. Bukan cuman mengingatkan, tapi lu jadi inget siapa lo di umur itu kan? Iya, karena waktu gue pertama kenal lo kan tahun 2004 ya, pas kita lagi training siaran radio tuh. Terus ya jatuhnya kan kita teman seangkatan nih. Terus dulu sering MC bareng juga. Terus dulu sering ya banyak lah cerita-cerita, ketawa-tawa bareng. Kebanyakan gak? Kebanyakan ya. Kebanyakan. Nah, tapi habis itu di tengah-tengah tuh lagi seru-seru siaran, tiba-tiba dia cabut nih karena 2007. Waktu itu ya ada opportunity baru. Nah, ceritain Ben. Mulai masuk ke TV. Jadi gue siaran 2004, 2007. Terus 2007 di tengah-tengah gue lagi, oh iya lo ada di situ ya? Gue ada di situ. Lo tuh saksi shiftingnya gue, mungkin bisa dibilang naik kelas. Bukan naik kelas sih, ya berubah aja. Membuka horizon baru di hidup gue. Dari 2007 gue lagi MC sama Anda, sebuah produk handphone. Dulu kita nge-MC disuruh pakai baju apa aja kita ngikutin. Waktu itu pakai baju produk warna kuning, gue inget banget. Kuning sama pink. Yoi, terus habis itu ada Carol. Dia waktu itu lagi bikin Vox Pop buat VJ-han angkatan 2007. Terus dong Ben ngomong dong, lu muncul dong gitu. Terus gue bilang gak mau, kita kan radio, TV apa sih gitu, anti mainstream gitu kan. Terus ayo dong gue kurangan ini nih gitu. Ya udah deh, buat acara apa, salam dangdut. Ya udah, hobah gue iseng. Nggak tahu dari situ, singkat cerita 2 minggu gue ditelepon dan Ben Kasyafani ya bisa datang ke kantor MTV. Kenapa? Ya nih kamu masuk VJ-han. Kaget gue. Wah, boleh deketan lagi mungkin ngomong. Oh iya, sisanya sejarah gitu aja udah. Ada Rest is History. Habis itu gue masuk TV. Ya udah, terpaksa waktu itu gue. Tapi pada saat itu gue masuk, terus habis itu gue masuk 3 besar, dapat kontrak MTV. Gue nggak berpikir ninggalin radio waktu itu dah. Karena gue berpikir ya udah gue bisa jalanin dua-duanya. Kan waktu itu juga ada kan beberapa yang siaran habis syuting juga kan. Iya. Emang kayak gitu kan sebenarnya kehidupan. Betul. Awalnya siaran radio, terus lo nge-MC nanti mungkin sambil siaran TV juga. Betul. Dan kenapa waktu itu lo akhirnya bener-bener cabut dari radio? Karena tiba-tiba begitu gue masuk dan gue masuk 3 besar dan dapat kontrak, ternyata gue nggak boleh punya kontrak lain. Oke. Gue tahu tuh. Banget nih kontrak Iya, lo bilang, ya. Pak, saya masih punya kontrak sama Radio Prambors gue gitu. Oke, dia akhirnya kusaka gue dikasih tahu nggak bisa. Ini karena kontrak eksklusif dan emang udah full, lo mesti benar-benar pindah. Waduh, gue bilang. Nah kebetulan di Prambors itu kontrak gue habis. Dan waktu gue ikut VJ-han itu, gue memang harus memperbarui kontrak. Oke. Pusing dong gue, galau, dilema segala macam. PD-nya waktu itu Warmana Sution. Was. PD kita bersama Asli. itu. Dan sampai sekarang gue masih main sama dia. Dan temen cowok yang gue bisa telepon-teleponan 2 jam, sejam tuh dia. Gue sekarang masih main sama dia. Ada hubungan apa sih intim itu? Kalian? Pacaran teh. Terus udah gitu gue pusing, gue membutuhkan waktu lama untuk berpikir, gue sedih gitu kan, gue takut menyakiti hatinya Warman gitu kan. Oh jadi bukan hati Prambors ya, hati Iya Warman. maksudnya teman-teman lah saat itu ya kan. Akhirnya gue memberanikan diri untuk datang gitu. Man, gue perlu ngomong sama lo. Kita ngomong ke kantor. Terus gue bilang, Man kayaknya gue gak bisa tanda tangan kontrak baru. Oke. Terus ada lagi, gitu doang anjir gue bilang. Udah Man. Ya udah, gue bilang apa? Lo kan kontrak lo habis. Udah nih, udah gitu doang. Padahal abis lo keluar dari ruangannya dia nangis tuh. Agak lah. Nggak, tapi gue belajar saat itu. Gue mikir kadang-kadang memang kita kalau lagi pusing akan sesuatu, itu kan semua ada di kepala kita kan. Iya. Kita berpikir wah hal terburuk yang akan terjadi apa nih, menyakiti orang. Ternyata ya enggak juga gitu. Ketika itu udah berkaitan sama professionalism gitu ya udah emang ada batasannya gitu. Atau mungkin emang lo gak sespesial itu. Mungkin akan kehilangan gue gitu kan. Gak juga kayaknya biasa. Tapi sampai sekarang gak ada masalah, masih temenan. Ya sejak itu gue masuk TV dan and so on. Gue kehilangan sih. Karena waktu itu kan gue lagi seru-seru banget tuh nge-MC sama band kan. Iya. Itu karena kita roadshow itu kayak berapa titik ya. Mungkin kayak 15-20 titik panjang. Itu lagi seru-seru banget. Gue cekikikan bener-bener kayak all out banget nge-MC-nya. Terus emang waktu itu juga gue kan ketemu si Carol juga kan, diajak juga syuting. Cuma waktu itu gue bilang ntar dulu. Terus gue akhirnya pas lagi break ngobrol sama teman-teman gue nih, ketemu kan gak sengaja di tempat itu. Nah dia tiba-tiba kok Ben hilang ya. Ternyata dia diem-diem casting. Dan ya gue seneng sih karir lo jadi berkembang gitu kan. Tapi
waktu itu tuh kita sebagai teman seangkatan tuh emang udah banyak yang cabut kan satu persatu. Kita let's say ada 8 orang. Oh iya, udah cabut ya? 6-8 orang. Pokoknya Dewe dia kerja kantoran ya kan. Terus Bocil. Yuda juga. Yuda kan angkatan atas. Senior ya. Angkatan beda. Kalau Bocil itu dia ke Perancis kuliah kan. Terus ada juga yang pindah ke radio lain. Ada juga yang kayak Risa, dia juga emang sekolah lagi gitu. Terus ini satu-satunya harapan gue tuh dia nih teman seangkatan. Dicabut juga. Wah gila sih. Gue sendiri Ben. Lo gak pernah kan rasanya sendirian. Tapi waktu itu gue padahal baru punya setelah kita siaran bertahun-tahun. Kan kita tujuannya punya program sendiri kan. Yang lo bisa jadi produsernya, lo create konten apa segala macam. Itu gue baru 3 bulan dapat program malam sendiri setiap hari. Limpahannya Yuda karena Yuda cabut kan. Relay pula kan. Relay, second wave. Wah kayaknya ini bakal jadi new ini banget terobosan lah buat Prambors gitu. Gue baru 3 bulan tuh. Jadi emang buat gue juga saat itu gak gampang. Tapi gue emang agak gambling waktu itu. Gue bilang waduh kalau gue masuk, kalau gue make it, kalau enggak apakah gue masih bisa gitu balik lagi ke radio gitu. Terus ya udah gue coba, ternyata ya berhubungan sama cerita pribadi gue juga ya. Itu ngeboost lumayan banyak ya, tapi akhirnya gue nunjukin aja ya. Ternyata alhamdulillah sih sampai sekarang gue masih bisa hidup dari situ. Iya, ini berarti kan udah 20 tahunan lah ya lo tuh hidup di industri entertainment gitu. Radio, TV, terus juga. Dan gue balik lagi ke radio. 2016 gue balik lagi ke radio. Oh iya, itu gimana ceritanya? Lo udah pertelevisian, sinetron, tukang bubur naik haji kan lo? Tukang bubur naik haji, pokoknya macam-macam lah, sinetron segala macam. Terus balik lagi ke radio 2016. 2016 gue jadi tamu siaran. Gue jadi tamu siaran. Abis itu gue nemenin Tendi Indi Barens. Oh Indi Barens di female ya? Di female. Gue siaran sekali, diajak lagi 2 kali 3 kali. Kebetulan waktu itu mereka mau cari partnernya yang baru. Terus ya Tendi, mungkin dia ngeliat lo agak kayak Indra Bekti apa gitu. Iya mungkin ya. Bener gitu kan. Akhirnya gue dipasangin, jalan sih gue. Terus gue nemuin nikmatnya lagi. Tapi gue agak terputus-putus juga. 2016 gue 2 tahun gue siaran sampai 2018. Terus gue sempat ke net, terus gue balik lagi siaran. Tapi ya terakhir gue 2 tahun lalu gue masih siaran. Tapi gue 2 tahun terakhir udah enggak. Oh berarti lumayan lama ya, dari 2016 sampai 2 tahun lalu tuh 2022, 6 tahunan loh. Iya. Tapi gue bilang radio mungkin sekarang sudah tidak fans, bukan nggak fans ya, mungkin kalau anak bilangnya apa ya, beda lah sama zaman dulu ya kan. Iya, kalau dulu tuh kayak segitu diminatinya. Kalau sekarang udah banyak platform lain untuk lo dengerin musik, sama dengerin penyiar juga, kayak ada podcast. Ya podcast Anthem ini salah satunya ya kan. Cuman ilmu yang kita dapetin training, wah hancur, training gila-gilaan 6 bulan loh. 6 bulan kita training itu basic yang gue pakai hampir ke semua kerjaan sampai sekarang. Apa aja tuh? Top 3 lah. Mind mapping, associational thinking, terus udah associational thinking, lupa deh. Gue lupa. Associational thinking itu cara lo berpikir untuk mengasosiasikan 2 hal dalam waktu bersama. Contoh misalkan cari pacar sama cari parkir, misalnya gitu. Paling enggak gue masih inget cara. Gue lupa. Contohnya cari pacar sama cari parkir, persamaannya apa? Misalnya nih, sama-sama nyari pasti. Terus yang kedua, ada orang yang cari parkirnya nggak apa-apa jauh, tapi yang penting gue dapet. Oke, iya dong, benar. Rumahnya jauh, yang penting dapet. Atau gue nggak apa-apa deh lama, tapi yang penting gue nyaman parkirnya. Gue nggak apa deh nggak dapet pacar, lama-lama, tapi yang penting sekali dapet gue nyaman. Atau kalau enggak udah ada yang parkir ke paralel, ada yang punya pacar sikat aja gitu. Contohnya kayak gitu. Lo yang mana? Bukan itu intinya. Intinya adalah associational thinking. Tapi enggak, kalau lo suruh beli 3 itu, lo yang mana? Beneran ini? Gue seiringnya bertambah umur ya kan, berubah nih. Kalau dulu mungkin nggak apa deh. Yang penting dapet aja dulu kan. Ya jauh nggak apa-apa, yang penting dapet. Kan siapa gue kan. Iya, lo di Bintaro, pacar lo di Pondok Bambu nggak apa-apa gitu kan. Bener. Gue pernah nemenin lo pacaran gila. Terus? Iya, paralel juga nggak apa-apa deh. Tapi biasanya gue yang di paralel. Oh lo yang direbut. Ya kurang lebih gitu lah. Oke. Tapi memang gue banyak banget pivot di industri ini kan. Dari siaran, terus habis itu gue ke MTV, terus habis itu gue main film, sinetron dan lain-lain. Tapi ternyata karena emang dari dulu gue suka banget sama film, dan nggak tahu kenapa di acting tuh gue nemuin di seni peran tuh gue menemukan kecintaan gue juga sih. Tulisan skrip waktu Prambors juga kita kan mulai nulis skrip untuk kayak radio play gitu. Jadi begitu sekarang ada di industri ini gue kepake banget tuh.
belajar. Tapi akhirnya gue juga sekolah lagi sih, gue ngambil kelas acting, ngambil course, ngambil workshop. Oke. Tapi lo background kuliah lo apa sih dulu S1? Gue hukum bisnis. Hukum bisnis. Kepake nggak? Pas baca kontrak ya. Oh enggak. Gue kuliah hukum bisnis sebenarnya gue kuliah karena gue saking cintanya sama kampus gue. Asik. Gue kuliah 9 tahun ya. Keren banget. Untung lulus ya. Untung Udah lulus. 9 tahun kalau nggak lulus sih sedih sih. Asli. Gue sampai pas mau lulus itu di tahun-tahun terakhir, tahun ke-8 gue ujian. Terus gue lagi ujian final, terus gue kayak nyontek-nyontek gitu kan, nyontek-nyontek gitu. Yang ngawas tuh junior gue tau gak lo? Saking gue lamanya di kampus. Ya udah lo nggak diawasin lah, takut dia sama lo. Gue ngerasa emang tahun keempat tuh gue, wah emang interest gue bukan di sini. Tapi ya untungnya inilah. Gue pertama kali ikut sidang ya sidang gue sendiri. Dark jokes ya, itu agak dark jokes ya. Anyway. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang persidangan. Pokoknya simpelnya sekarang ya. Ya kesibukan lo sekarang nih apa aja kalau gitu? Kalau terakhir radio itu 2 tahun yang lalu udah kelar kan. Terus kalau sekarang banget nih lagi sibuknya apa aja lo? Yang paling recent gue 3 tahun terakhir gue banyak di sinetron. Oke. Gue banyak di TV. Terus gue bisa jalanin dua-duanya tuh. Mungkin anak sinetron atau pemain sinetron yang akhirnya weekendnya ada di program TV untuk jadi host, mungkin salah satunya gue tuh. Oh, gue banyak dapat program, terus gue banyak digabung di salah satu grup media. Jadi akhirnya gue banyak ngisi acara di situ. Terus gue 3 tahun terakhir sinetron. Akhirnya setahun 6 bulan terakhir gue off dulu, tapi by next week makanya gue bilang udah minggu ini aja ndak gitu. Kayak mulai minggu depan gue udah lagi projection buat sinetron baru. Wow, congrats ya, kayak banyak project baru. Terus kan lo punya podcast juga nih setahu gue. Nah gimana tuh podcast lo? Itu dari kapan? Terus ngebahasnya apa aja? Terus sekarang gimana? Mungkin kursi boleh digini nih, nyet gitu kayak kursi goyang gimana gitu gue dengernya. Gue di digital gue ngerasa memang apa ya bilangnya, mungkin 5 tahun gue bikin YouTube tuh 3 tahun 4 tahun terakhir kali ya, lebih kali 4 tahunan lah gitu. Saat itu gue ngerasa emang digital existence penting kan. Dunianya berubah banget. Wah sekarang kerasa banget lah. Iya Ben, kita kan ya 11-12 lah angkatan kita. Kita ngerasain banget waktu kita tumbuh masih analog, kita belum ada Instagram dan lain sosmed, belum ada sama sekali. Kita tuh bener-bener kayak di bawah naungan satu institusi dulu gitu, grup dulu gitu. Worker, pekerja gitu. Pekerja sama-sama ntar diangkat gitu. Tapi kalau ini kan kayak individual banget. Lo dituntut untuk mandiri banget, untuk bisa mempromosikan diri lo dulu. Kita promosiin diri sendiri tuh jujur gue kayak ngerasa, iya apaan sih gue promosiin diri gue. Karena emang waktu awkward. Prambors emang ada kayak anti mainstreamnya emang anak-anak itu. Gue inget banget dulu kan gue mentor gue Marlingga Panega, sama Warman gini. Gue sampai inget banget waktu gue masih siaran sampai dibilang sama Angga, lu jangan main sinetron ya gitu. Iyalah gak mungkin lah, gue penulis itu kan, gue penyiar. Begitu gue muncul, maaf ya enggak. Dia tuh cerita lucu banget sih, karena memang generasi, gue bisa bilang generasi kita nih milenial kan, generasi transisi sih. Dari yang dulunya main bekel, main congklak, lo main karet, lo mungkin main apa lah, gundu gitu ya. Sampai kita ngelewatin main Snake lah di handphone, terus sampai udah beda-beda Roblox lah sekarang gitu kan, kita sampai ngelewatin sekarang, itu. Sampai sekarang lo bisa cuman main di rumah, terus muka temen lo kelihatan di depan layar sampai lo bisa ngobrol sama dia. Sampai gue main sama laki lo tuh, sama Oki main game bisa hampir tiap malam gitu kan waktu Covid. Ya eranya kayak gitu, makanya waktu akhirnya gue bikin YouTube. Tapi emang ada beberapa yang mungkin ini masuk juga kali sama pembahasan lo. Itu soal bukan kedamaian ya, seberapa nyaman lo sama diri lo. Karena bener-bener yang lo bilang tadi, lo ngejual personality lo asli lo kan. Nah mungkin ya karena terbiasa gue misalkan di acting, di presenting, di TV lah yang kita munculkan di publik itu kan kita sebagai profesional kan, sebagai aktor, sebagai presenter, sebagai radio announcer. Tapi once kita balik ke kehidupan nyata, kita balik lagi tuh, udah terus self kita aja gitu. Nggak semuanya sama soalnya kan, yang kita perlihatkan di depan nggak semuanya sama kehidupan asli kita gitu. Nah sekarang nggak bisa, lu pasti muncul udah vague tuh. Tapi memang ada beberapa orang yang bisa memainkannya dengan baik ya, terbukti beberapa. Influencer handal itu kan. Influencer yang di angkatan kita juga gitu, yang berhasil untuk bisa juggling antara kedua itu. Nah mungkin gue belum terlalu pintar untuk bisa. Gue masih ngerasa yang gue munculin harus aslinya gue gitu. Dan akhirnya gue juga cukup struggling lah di bagian situ. Tapi ya sekarang subscriber gue udah 200 ribuan gitu. Di YouTube. Buat gue itu udah good enough banget. Tapi ya
sudah pernah ada income segala macam. Tapi akhirnya gue coba cari jalannya gimana caranya, karena gue udah kantor, ada karyawan segala macam, gue harus hidup ya. Akhirnya gue pelan-pelan geser ke production juga. Gue bikin digital ads, gue kerjain iklan buat di sosmed segala macam. Ya kan itu enak kan, gue bener-bener jadi business owner aja gitu. Oke, jangan-jangan emang lo interestnya di situ. Kayaknya begitu ndak? Iya, nggak semua orang interestnya tuh di depan layar gitu, maksudnya. Mungkin geser kali. Iya, udah kayak naik level, bisa aja. Bisa naik level atau emang lu udah secara usia, secara usia, bener-bener secara usia lu udah bisa menikmati lo as a concept dan lo nggak perlu muncul gitu. Dan itu gue udah pernah ngerasain pada saat capek banget tapi. Karena gue kebetulan kemarin satu project yang menurut gue lumayan gede yang gue kerjain, salah satu produk TV. Gue sempat kontak lo kan. Iya, terus mana? Kok nggak dilanjutin? Mahal lu. Gila parah. Enggak, tapi aku sempat kontak lo tapi kan. Sempet. Iya, tapi memang waktu itu akhirnya gue harus juggling dengan ininya kan, quotation angkanya dong gitu. Padahal gue bilang santai aja, gitu, sebut aja. Nggak tahu, mungkin udah dapat yang lebih ini kali, yang lebih masuk. Karena waktu itu emang gue berusaha untuk nggak masuk. Gue nggak micromanagement gitu, gue bener-bener karena gue gitu ada produser gue kan, yang emang biasa sih Mas Bayu itu, dan waktu itu gue sambil syuting. Oh, jadi lo nggak in charge ternyata emang gila sih ngerjain satu project lo. Berat ya? Nyari rumah, bukan berat sih, sebenarnya mungkin harusnya bisa, cuman saat itu mungkin loadnya ini banget, jadi deg-degannya gila sih. Gue gitu ngerjain satu kerjaan, gue ngerjain satu produk home appliance, produknya banyak. Gue pikir tadinya tawaran itu datang bikin apa nih? Yaudah gue punya ada 10 barang perabotan rumah yang bisa lo review gitu. Ada mesin cuci, ada kulkas, segala macam. Wah seru nih. Kayak apa bikinnya? Ya bikin review-review aja. Akhirnya dia kasih referensi beberapa YouTube channel emang review teknologi lah gitu. Oke gini gampang dong gue bilang gitu. Tapi ada 10 nih, it's okay gue bilang gitu. Ya udah gue nyewa satu rumah. Ya, kita kan udah biasa kerja di situ kan. Rumah itu kayak rumah teman gue deh, di Bintaro kan. Iya bener. Itu rumah teman gue. Karena gue sempet lihat di Instastory-nya dia loh. Kok ini sama kayak yang lagi dikerjain sama si Ben nih. Oh iya bener. Gue ketemu yang punya rumah. Itu temen lo. Fari kan. Iya. Lucu banget. Terus akhirnya gue ngerjain itu, tapi gue sambil syuting. Terus yang gue baru tahu, kita kan sebagai talent biasanya datang enak aja kan. Iya. Calling jam berapa? Jam 10. Baca skrip, udah latihan. Sampai jam berapa? Jam 7 selesai. Lu gak tahu dibalik sebuah syuting kayak begini, atau mungkin sebuah syuting iklan atau apa, itu banyak banget teknis yang bisa bikin pecah pala eksekutif produser, termasuk soal rundown syuting kan. Yang pokoknya paling gue inget adalah gue syuting kalau nggak salah waktu itu 3 hari 4 hari, itu udah produk terakhir, tapi syutingnya itu nggak bisa lebih dari jam 10 malam. Ini pengalaman gue doang nih, nggak bisa lebih dari jam 10 malam. Jadi gue udah selesai kan. Kalau gue nggak selesai, gue kan harus nambah hari. Nambah hari berarti ada budget yang gue harus keluarkan. Harus lo telepon gue, terus gue bilang ke temen gue. Lebih ke satpamnya sih, bukan punya rumah. Emang peraturan di komplek itu jam 10 nggak boleh ada kegiatan apapun, ya syuting dan lain-lain. Karena memang ternyata rumah itu emang udah biasa dipakai syuting kan. Kalau jam 10, jam setengah 8 gue lagi di lokasi syuting gue, telepon, Mas, ini kita sini masih banyak yang belum selesai, jam 10 harus selesai, gimana nih? Gue bilang, gue harus memutuskan apakah shot ini gue perlu ulang. Sedangkan klien kan emang kalau lagi iklan ada di situ kan. Oh iya. Tapi ya buat gue karena ini bisnis jasa menurut gue, karena gue berpikir untuk berkelanjutan kerjasama berikutnya, gue bilang ya udah balik lagi ya, customer tuh udah king lo lah gitu. Ya udah sebisanya kita akomodir itu gitu ya. Dia punya ada review dia mau ada retake segala macam, mau nggak mau udah kejar, bismillah aja gitu. Ya udah deg-degan banget gue sambil syuting tuh, sekarang lagi berakting sinetron gitu, apa gitu, otak gue lagi mikirin kelar gak nih syuting gue. Untungnya selesai, terus jadi gue nggak perlu nambah budget. Tapi setelah itu kayak lumayan deh. Kayaknya gue kapok tuh. Artinya kalau gue mau syuting lagi, mendingan gue jangan sambil gue belum bisa multitasking. Oke. Lo kayaknya mesti menyerahkan itu ke yang lain untuk bertanggung jawab. PIC-nya lo mesti tunjuk PIC gitu. Iya, atau gue hands on day to day operation, gue datang bener-bener. Lo tolak berarti masa lo executive producer on location. Iya. Jangan sambilan gitu. Jangan sambilan. Ya, makanya kemarin gue baru 6 bulan ini gue kemarin nggak syuting, mau syuting lagi, ya udahlah gue bilang. Wah, ini kayaknya semakin kesini tuh semakin banyak peran yang lo lakuin gitu kan. Belum lagi di personal life. Lo sebagai bapak. Anak lo udah umur 11, Januari ini 12. Wow, udah preteen tuh ya kan. Asli teen sih hitungannya.
Rasanya Pritin tapi rasanya Caitlyn ya. Untuk Sienna kayak Caitlyn ya. Lebih ke ketu sih anaknya. Karena dia anak tunggal mungkin. Ngaruh gak sih? Mungkin deh, mungkin deh. Anak gue anak tunggal, Sienna, terus tapi gue setahun 2 tahun terakhir, 1,5 tahun terakhir gue ngerubah banget sih cara gue sama anak gue. Ngerubah cara gue komunikasi, ngerubah cara gue ngerespon apapun yang dia sampaikan ke gue, tanya gue apa keinginannya, gue rubah. Karena sebenarnya lebih ke supaya hidup gue lebih mudah aja sih. Oke. Jadi ada satu, ini bisa ceritain nggak apa nih? Nggak apa-apa lah. Ada satu turning point gue sama anak gue yang akhirnya gue pegang sampai sekarang, terus jadi lebih mudah. Gue nggak bilang ini efektif atau bagus atau baik, gue nggak tahu lah ini baik apa enggak. Tapi gue sejauh ini ngerasa lebih efektif buat gue untuk bisa bernegosiasi sama dia. Karena buat sama anak sekarang kayaknya negosiasi. Kalau zaman dulu kan kita lebih ke mandatori kan. Nurut aja gitu. Karena kalau kita mau talk back gitu, mau speak up aja, mereka udah siap tuh dengan serentetan jawaban untuk akhirnya membuat kita udah deh nurut aja gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau dulu kita dibilang, lo kalau mau ini cari duit sendiri, ya lu gitu kan. Kayak udah nggak bisa tuh sekarang tuh. Gue pernah ada satu kejadian gue sama anak gue, itu kita lagi mau beli banyak hal lah karena kita mau liburan. Biasanya kan kalau mesti ke mall di hari Minggu, di waktu lo lagi libur, udah belanja segala macam. Terus dia lagi senang pegang tumblernya dia yang dia suka gitu dan udah beberapa kali hilang gitu. Tumblernya gambar apa sih? Transparan ya pokoknya inilah anak kan sekarang suka dengan sesuatu yang lebih ke stylenya gitu. Ya udah nggak apa-apa gue, cuman waktu dia turun dia nggak bawa tas, dia nggak bawa apa, terus dibawa turun sama dia. Terus gue bilang nggak usah dibawa, gue bilang karena nanti ketinggalan, lo nggak bawa tas, ujung-ujungnya lo titipin ke gue bilang gitu kan, intinya gitulah. Ini hal kecil nih. Kecil banget gue bilang. Terus taruh di mobil. Enggak, aku bisa bawa kok. Jangan, gue bilang gitu, taruh aja di mobil. Enggak, aku mau pegang. Oke, ya udah bawa deh gitu kan. Udah kita belanja banyak bawaan. Terus waktu itu di Grand Indonesia, lu bayangin Grand Indonesia tanggal muda hari Minggu. Aduh, rame banget kan. Parkirannya kan yang di West Mall apa East Mall tuh yang bener-bener jalanan, terus ada lobbynya gitu. Paralel nggak bisa kan? Satu pasangan orang. Maksudnya pada saat itu dijemput sama driver lo, ya lo nggak enak dong karena banyak mobil kan bikin macet. Begitu udah mau ini, cepet. Tumbler aku mana? Naik dong lo. Aduh. Bilang tadi gitu. Udah antrian panjang. Tintin gitu. Gimana gini? Mukanya sedih. Sebagai bapak juga nggak tega, tapi kesel gitu kan. Kan udah dibilangin tadi gini. Iya tapi nggak tahu gini. Mau cari? Iya aku mau cari. Gitu. Gue berpikir nih gue gimana nih, gue beraniin untuk ya udah kan udah dibilangin kamu terima resikonya masuk mobil selesai, harusnya begitu kan, kasih pelajaran ke dia. Tapi enggak nih, si bapak yang nggak enakan tapi pengen marah. Oke, akhirnya gue memutuskan ya udah taruh, kita cari, tapi gue mau nunjukin kalau gue kesel. Taruh barang yang udah belanjaan, udah tarik sepanjang jalan. Nggak kenceng sih gue ngomong, cuman ngasih tahu lah, kasih clue kalau gue tuh kesel banget. Kan bilangin tadi. Makanya kalau diulang-ulang terus. On repeat. Kan udah bilang tadi. Cari mana? Gitu. Mukanya kicep dah gitu. Akhirnya kita ke toko yang gue ngerunut dari toko yang terakhir sampai ke toko sebelumnya. Di manakah itu tumbler ya kan? Nggak ada. Musola nggak ada, segala macam gini. Nggak ada. Udah nggak ada. Makanya gini. Pokoknya ayah mau beliin lagi ya. Kamu gini. Ada masuk mobil. Berduduk masih ada sisa-sisa. Kesel dong. Pada duduk ngoceh gitu. Udah tidak diem, mukanya jadi diem gitu. Si bapak ngerasa bersalah habis itu. Ya emang pasti. Di pikiran gue, wah udah gue jarang pergi. Waktu itu gue masih lagi load kerja lagi banyak, jadi waktu kosong tuh cuma di hari itu. Sekali gue punya waktu, jadinya gini. Caranya mau ngabisin quality time waktu sama keluarga gitu. Gue minta maaf deh gitu kan. Gue sedih juga sih, gue bilang ya Sienna, Eben minta maaf ya kalau Eben tadi gini. Reaksi dia, it's okay. Oh my god, it's okay, gak apa-apa kok. Sudah, dia lupa. Mati gue, gila. Gak apa-apa kok, asal beliin lagi. Gitu. Tapi gue di pikiran gue, gila, gue udah 2 jam terakhir menghabiskan emosi dan energi, kesel, marah, ngerasa gak enak, bersalah buat dia nggak masuk. Ya udah. Oh gitu. Gak meaning buat dia. Gue pikir lo bilang maaf ya, terus dia kayak it's okay. Oh gue dimaafin. Ternyata lo lebih kayak 2 jam gue ini. Gak peduli. Belum tentu loh Ben. Tapi maksud gue apapun itu, gue kepikiran kayaknya harus gue rubah cara gue untuk ngadepin dia. Karena gue bisa gila sendiri kan. Iya benar. Lo buang banyak energi tapi
sia-sia buat apa gitu. Gue buang energi dari pertama kali gue ngelarang dong. Iya. Udah berdebat, yes. udah nahan sabar, udah nahan ini dan ini panjang sampai akhirnya kejadian sesuai dengan yang kita takutkan. Terus udah gitu kita sampaikan ke dia dan dia kayak ngerasa nggak, dan dia benar-benar nggak masuk. Nggak masuk tuh warning dari gue nggak masuk, kejadiannya nggak bekas buat dia. Wah, harus kayaknya harus gue rubah cara gue. Akhirnya gue googling how to do stubborn daughter. Stubborn daughter ya. Gue pernah kayak gitu. Terus. Akhirnya yang gue dapatkan, kayaknya gue sekarang caranya sama dia adalah pada saat dia menyampaikan sesuatu yang nggak sesuai sama gue, kita kan beranggapan kita lebih tahu apa yang what's best for them kan. Iya. Seakan-akan kita tahu. Pasti kita tahu. Dan pada saat dia mengungkapkan apa yang menjadi fakta buat dia, kita ngerasa itu fakta lo gue yang lebih tahu karena ini pengalaman dan udah pernah terjadi sebelumnya. Let's say gitu. Tapi kan fakta buat dia, it's real. Valid banget bahwa yang dia percaya itu adalah suatu hal yang benar kan. Lu mau ngomongin apa, lu mau bilang enggak, itu dia akan tetap lakukan. Walaupun dia tidak lakukan, tapi di dalam dirinya enggak. Menurut gue orang tua gue aneh aja. Nah kamu, iya. Akhirnya gue sekarang gue rubah caranya pada saat dia nyampein gitu, terus gue nggak setuju, ya sejauh mana masih bisa ditoleransi ya. Akhirnya gue tapi gue kasih tahu apa yang menurut gue, yang gue percaya menurut gue, yang mungkin terjadi. Iya, menurut saya sih begini ya. Tapi kalau kamu yakin, gue tanya sekali, lo yakin mau lakukan itu? Ya udah lakukan. Tapi kalau emang terjadi sesuai seperti yang kita takutkan, lo nggak bisa blackmail dia dengan I told you. Lo nggak bisa pakai itu tuh. Pada saat itu terjadi sesuatu, ya udah, lo bantuin dia. Lo harus siap, orang tua harus siap dengan itu. Iya benar. Jadi pada saat dia misalnya beda sama gue nih sekarang, menurut saya sih begini. Oke. Ya tapi kan biasanya anak. Ya udah kalau lo percaya bener, lakuin aja. Kalau terjadi sesuatu, gue ada di sini, gue bantuin lo. Dan itu memudahkan gue. Dan itu udah pernah lo lakuin lagi? Sempat ada perdebatan lagi dan akhirnya lo kayak nurutin apa yang dia mau. Cuma lo siap dengan mempersiapkan diri lo juga untuk konsekuensi yang kemungkinan terjadi. Iya, tapi gue pernah beberapa kali kayak gitu. Satu lebih mudah buat gue untuk, gue melatih untuk ya udah lakuin aja. Kalau lo ngerasa itu bener, lakuin aja. Tapi gue lebih senangnya pada saat gue punya kebutuhan yang emang gue misalnya ada sesuatu yang dia pernah waktu itu, seingat gue, dia kan belum 13 ya. Dia udah lagi senang dengan sosmed, TikTok, whatever. Gitu. Biasanya anak sekarang kan punya 1 akun, 2 akun segala macam. Menurut gue, pada dia bercerita sama gue, ayah gue mau bikin gini. Dan menurut gue nggak pas karena satu, ya lo belum umur lo masih segitu, terus ya lo juga orang cukup banyak kenal. Satu lo punya cukup lah, gue bilang gitu. Tapi kan terus gue bilang kali ini gue nggak bisa tolerir, gue nggak bisa bernegosiasi. Sebelumnya kamu inget kan, gue ikutin walaupun gue nggak juga ikutin. Tapi yang ini, I'm so sorry, gue harus pakai prerogatif gue sebagai orang tua. Artinya dia juga terbiasa dengan negotiation. Ada saatnya lo yang bisa jalan dengan keputusan lo, ada saatnya lo harus nurut nih. Tapi kan sekarang ada flip side. Bukan itu dong intinya. Intinya adalah gue membiasakan, pertimbangan gue lebih karena ya dia banyak yang kenal, Instagram dia cukup banyak. Gue takut foto-foto karena itu real kan, foto-foto anak-anak dipakai untuk kebutuhan yang kita nggak mau sama orang, untuk ya kita kan tahu udah pernah ada kejadian kan soalnya. Itu gue ceritain sama dia, gue kasih tahu bahwa dia ada potensi yang nggak bisa kita tolerir nih, potensi seperti ini, ada kejadiannya juga. Ya udah, kalau lo ngomong kali ini, kalau kita emang berdebat dan lo nggak suka nggak apa-apa, tapi gue harus bilang enggak kan. Ternyata dia juga bisa menerima dengan mudah kalau yaudah gue percaya sama lo aja deh gitu. Wow. Ya, tapi learning prosesnya sampai sekarang masih belajar. Tapi itu turning point-nya tuh bisa dibilang kan. Yang tadinya lo kayak memaksakan apa yang lo anggap benar gitu kan, sekarang lo udah mulai fleksibel juga. Lebih bukan buat dia, lebih buat gue sih sebenarnya. Hidup gue lebih mudah aja untuk nggak terlalu mikirin hal-hal buruk yang akan terjadi sama dia gitu. Tapi menurut gue dengan lo kayak komplain terus 2 jam gitu kan, itu pasti impact lagi ke dia. Cuma mungkin nggak sekarang, mungkin di masa depan kita nggak tahu. Gue pernah ngeliat satu hal yang real di depan mata gue waktu gue lagi liburan. Gue liburan di Melbourne, terus habis itu kita lagi barbekyuan gitu kan, barbekyuan di taman gitu. Terus kan kalau di sana kan di sungainya gitu kan banyak kayak apa sih, tempat barbekyuan gitu, kayak bawa daging kan. Jadi di sebelah tuh banyak bule-bule juga ini sama anak-anaknya. Gue lihat di sebelah ada bule lagi barbekyuan, so dia ngebir sama temen-temennya gitu, anak-anaknya main. Terus ada pohon tinggi banget. Si anak itu kita udah lihat, ini anak bule mainnya rusuh juga ya gitu. Rusuh tuh bener-bener yang
inilah manjat. Sorry, satu anak cewek manjat tinggi banget. Itu kita dari yang kayak nggak peduli sampai ini orang tuh santai, orang tuh lagi tawa-tawa aja. Lagi ngebir. Santai, chill aja gitu. Itu anak naik tinggi banget. Kita sampai, ini kita perlu ngomong gak sih, ini udah tinggi banget loh. Dia manusia tuh maunya tuh. Dia makanya tinggi banget loh nih anak. Kita gimana gitu. Terus dia dari atas udah sampai paling atas, panggil orang tuanya. Mami gitu, lihat gue di atas ini. Terus ibunya kayak, oke, be careful ya. Lu bayangin gak kalau kita, anak kita gitu, hati-hati jatuh nanti. Itu kan parenting di Indonesia sama di luar negeri bedanya di situ. Iya, makanya. Kayak trust mereka tuh lumayan gede loh sama anak-anak, dan mereka tuh less worry sih, gue ngelihatnya. Kita tuh kita tuh terlalu apa ya, banyak khawatir. Atau bukan less worry, tapi mereka udah ready if something worse happen. Mereka ready untuk Enggak. Gue rasa bukan atau karena 911 ditelepon 3 menit langsung nyampe ya. Itu bisa. Tapi kayaknya mereka udah nge-build relationship yang trust itu tuh udah step by step. Nggak mungkin. Betul. Mungkin sebelumnya dia nggak naik setinggi itu. Mungkin sebelumnya kayak naik tiang listrik doang gitu, setengahnya gitu kan. Kayak oke, dia bisa. Lama-lama dia makin tinggi bisa. Jadi yang lo saksiin itu sebenarnya udah terjadi berkali-kali. Tiba-tiba sekarang ke pohon apa tuh, pohon pisang itu kan pohon beringin atau pohon kelapa gitu kan, ada kuntilanak nanti di atas. Itu kita. Cuma seru banget sih ngomongin parenting. Gue juga, kalau lo anak cewek, gue anak cowok. Waktu itu gue sempet, gue cowok 2. Sempet, gue gak tahu tuh. karena kan kita beda jenis kelamin kan. Lo cowok, anak lo cewek. Gue cewek, anak gue cowok. Ini kayaknya kok kalau kayak Oki, laki gue gitu ya, yang kayak ngasih komando. Tapi Oki tahu kan, ingat anaknya kan dia. Maksudnya itu anaknya Oki kok. Kalau bapaknya yang kasih komando tuh, anak gue langsung gampang banget nurut, karena kan kayak mungkin sesama jenis ya, jadi match gitu. Nah kalau gue nih ada suka rebelnya mereka. Kenapa sih gitu? Dan itu sering gue denger juga anak cowok kalau sama ibu itu suka rebel gitu. Nah akhirnya gue baca buku juga. Gue baca buku tentang mother and son. Ternyata di situ highlightnya adalah anak cowok itu longing for respect, anak cewek longing for love. Jadi kalau gue dulu kan, gue sebagai anak cewek, gue berharap dari orang tua gue disayang dong, dicintai dong, manja-manja boleh dong. Mereka nggak cukup. Manja justru kalau terlalu manja cowok tuh nggak bisa. Kayak misalnya nih, mereka minta duit, gue minta 5.000, gue kasih 200.000, itu nggak baik justru buat mereka. Karena cowok tuh ada pengen struggling, ada gitunya tuh. Gue mau respect gue nih. Iya, gue mau di respect dong. Apa yang gue minta udah sesuaiin aja. Terus kalau misalnya gue mau pulang, waktu itu kejadian soalnya dia ngambek karena gue masih pengen stay di acara itu. Dia udah ngajak pulang mulu. Gue kayak ntar nggak bisa. Lo harus bener-bener lihat mukanya, yang harus kasih alasan yang real. Oke? Gue masih mau ngobrol sama teman gue, ini penting karena gue diundang ke acara ulang tahun ini. Dan gue kasih waktu gue 15 menit. Ketika setelah 15 menit lo harus langsung pulang, harus sesuai nepatin janji lo. Itu bagi cowok 2 kali lipat lebih penting dari cewek, dari anak cewek. Itu tuh kayak, wah gila, emang harus baca buku sih. Lo gak bisa kayak natural aja belajar dari pengalaman lo. Kadang tuh gak cukup gitu. Dan gak cukup, dan proses belajarnya gak bisa lo aplikasiin langsung berhasil. Itu panjang banget. Panjang tuh maksudnya lo lakukan yang mungkin lo udah baca segala macam, beberapa hal yang bisa lo praktikal lo bisa lakukan, lo lakukan sekarang. Tapi mungkin hasilnya gak besok atau 2 hari lagi. Tiba-tiba at some age, mungkin 6 bulan dari sekarang, tiba-tiba ini ternyata ini hasilnya. Nah itu makanya sekarang gue ngerasa dari sekian lama ini anak gue, ini gue gak tau, mungkin di anak lain beda, 9, 10, 11 tuh bedanya gede banget. 9 ke 10 itu anak bedanya beda banget. 10 ke 11 beda lagi. Mereka juga tumbuh ya kan. Gue sempat tuh mungkin di umur 9 gue ngerasa, mungkin saat itu karena gue lagi banyak gak di rumah ya. Ya waktu gue lebih sedikit lah, karena lagi kerja segala macem. Tapi begitu sekarang gue lebih, mungkin waktunya gak jauh lebih banyak, tapi sehari ketemu, handphone gue tinggalin, gue ngobrol, latihan bener-bener denger, nggak lebih berbanyak apa yang mau gue omongin, tapi yang gue dengerin dari dia. Sekarang gue deket banget, sangat deket. Bener-bener so sweet. Bisa yang di umur 12 sekarang kan gue takut anak gue udah gak mau deket sama bapaknya. Iya, jangan sampai. Tapi sekarang masih nonton, kakinya masih lendot-lendot, masih ada kayak capek gue suapin gitu. Gue bilang ini gue waktu dia umur 5-6 nih gitu. Terus bisa yang kayak, walaupun hubungan gue sama dia itu lebih banyak terikat karena isiin GoPay gue ya gitu. Jadi gue kadang-kadang kalau lagi keluar malam, lagi jalan. Tapi cewek butuh digituin. Maksud gue yang tadi gue baca itu, anak cewek longing for love. Jangan sampai betul. Dia tuh ngelihat satu momen aja lo tuh gak sayang sama dia. Jangan. Lo sayangin terus sih, itu sumber kehidupan dia. Bener. Bisa yang kayak lo lagi acara, lagi nongkrong sama temen lo malam 11 weekend gitu, lo lagi punya sama boys gitu, terus tiba-tiba lo ngapain lo nih, lagi beli makanan nih buat anak gue gitu. Ya
ya itu jadi bagian dari kedekatan gue sama dia sih. Iya, pertahankan. Yoi. Nah, selanjutnya nih, karena udah banyak peran tadi, termasuk peran sebagai bapak, lo kayak seantusias itu menjalankannya gitu kan. Pengen tahu juga arti healing buat lo tuh apa? Karena kan ini sebenarnya healing anthem nih. Panjang yang termasuk kesini. Introduction-nya panjang karena gue emang ya sekangen itu, udah lama banget nggak ngobrol yang in depth nih sama lo ya kan, sepanjang ini. Paling ngomong kayak, nggak, nih ada kerjaan MC nih, nggak, Ben, lo bisa nggak MC apa segala macem. Lebih kayak gitu kerjaan. Dan kalau ngomongin kayak personal life kan, itu apa ya, kayak sesuatu yang sebenarnya gue butuh juga nih sekarang gitu, untuk reconnect sama teman-teman lama gue. Nah, healing apa artinya buat lo? Iya, mungkin kalau dibilang healing dulu, tadinya kita berpikir sembuh itu kita cari sesuatu yang bisa menyembuhkan kita secara fisik atau mungkin secara di dalam juga ya. Ya gue sih kalau dengar healing udah pasti menyembuhkan sesuatu yang luka-luka batin lo, luka-luka yang emang lo punya, yang lo sadar atau nggak sadar emang ada di dalam diri lo. Dulu kita berusaha nyembuhin itu, tapi kita nggak sadar kalau itu sebenarnya luka. Nah, maksud gue kayak misalkan dulu waktu lo grow, waktu lo muda, waktu kita teen lah gitu, kita nyari lebih banyak main, nongkrong, bandel. Mungkin ada yang drugs, nggak tahu ya siapa ya. Sebenarnya itu kan bentuk lo mencari sesuatu untuk menyembuhkan luka lo kan. Lo pikir itu adalah recreational dan kesenangan dan oh iya, zaman muda itu kan emang kadang kita ngerasa, waduh, nih gue butuh nongkrong nih, butuh ketemu temen gitu kan. Kayak kalau nggak ketemu tuh rasanya kayak hampa sendirian banget. Kita nggak sadar kalau ternyata tuh itu ada luka yang harus disembuhin. Boro-boro tahu, karena mental health kan zaman dulu, zaman kita common. Ya maksudnya bukan satu hal yang kita juga nggak sadar gitu, ada sesuatu terjadi. Sebenarnya lebih ke kalau cuma nongkrong, bersosialisasi dan lain-lain, ya itu normal lah ya. Emang itu sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kadang kita suka reckless juga kan, melakukan hal-hal ya drugs, alkohol gitu. Ya balik lagi pilihan orang masing-masing. Cuman menurut gua pada saat orang mengedepankan hawa nafsunya dia, ini gue nggak bilang gini, disclaimer ya, gue melakukan ini bukan berarti gue saint abis itu gue nggak pernah melakukan itu ya. Gue ngambil secara garis besar aja, pada saat kita udah tahu itu suatu hal yang buruk buat kita, kita suatu hal yang tidak baik buat kita, dan kita tetap ngelakuin itu, berarti kan kita sudah mengikuti hawa nafsu kita di atas logik. There's something wrong berarti kan sama well-being, cara berpikir kita, bener nggak? Ya nggak tahu ya, sesuatu yang benar-benar menurut ya secara norm juga suatu hal yang tidak baik lah sebenarnya. Tapi kita maksudnya gue tetap ngelakuin ini saat itu. Ya berarti kita nggak bisa berpikir secara paling gampang. Lo di depan lo ada duri, terus lo injek kan. Nah apa sih lo? Iya, lo kenapa sih? Kok lo malah jadi nyari penyakit? Ya bisa enak gitu. Abis kalau kayak gitu gue baru bisa lepasin pikiran gue. Bisa. Itu betul. Itu cara paling ringkes gitu, paling singkat, paling gampang. Betul. Cuman sekarang jadinya kalau tanya pertanyaannya balik lagi, apa arti healing setelah sekian lama perjalanan hidup kita yang sudah kepala 4 ini? Lo kepala 4 ya? Aku bentar lagi. Sekarang masih 3. Arti healing itu ternyata emang self heal. Emang lo gimana caranya lo bisa tanpa apapun, tanpa ada, bisa dibilang tanpa bantuan apapun, lo terlatih. So sekarang ini merupakan sebuah skill menurut gue yang memang pada akhirnya harus kita latih. Untuk lo bisa semakin cepat, semakin pintar, semakin efisien untuk bisa overcome apapun yang menjadi luka di well-being lo gitu. Oke, itu berarti termasuk kayak lo latihan napas. Jadi nggak bergantung sama apa yang lo intake kayak dari luar, maksudnya apa yang lo konsumsi di luar gitu kan, tapi benar-benar fokus sama apa yang di dalam nih, di observe gitu kan, dan kalau bisa emang nyembuhinnya sendiri, karena kan emang sebenarnya kalau secara fisik ya, yang gue pelajarin, badan kita tuh bisa nyembuhin dirinya sendiri loh gitu. Tapi termasuk untuk meminta bantuan professional help, itu termasuk menurut gue cara lo untuk bergerak sendiri dibandingkan lo mencari-cari sesuatu yang lo pikir lo nggak apa-apa, tapi sebenarnya lo kenapa-napa gitu. Gue termasuk yang constantly dan frequently untuk meminta bantuan profesional untuk tahu apa yang terjadi sama diri gue gitu. Bahkan kemarin gue baru ketemu sama psikolog gitu, Mbak Neno, halo gitu. Oke. Ini berarti mulai kapan nih lo menyadari arti healing yang kayak gitu? Karena kan masa muda boro-boro tahu healing, apa itu? Taunya hilang ya kan? Nah, hilang aja deh gitu. Yang pasti gue nggak usah mikirin ini, ribet banget, nggak mau ribet-ribet. Itu sampai akhirnya lo punya satu pemahaman,
healing yang seperti itu kan progres yang luar biasa banget gitu. Itu dari kapan sih? Mungkin gue gak tahu persisnya dari kapan, tapi saya exact tahun kapan dan segala macam. Tapi memang gue bisa indikasinya gue mulai dulu gue juga pernah ada masa-masa sulit hubungan gue dengan orang nyokap gue. Terus gue udah gue pertama kali berkenalan dengan ilmu psikologi itu memang karena terjadi sesuatu sama gue 2000 persis sebelum Prambors tuh gue masuk Prambors itu atau bekerja itu bisa dibilang salah satu outcome dari apa yang gue alamin masa sulit gue di usia sebelumnya. Hubungan gue dengan nyokap gue, kebadilan gue segala macam. Nah terakhir tuh gue memang sudah biasa untuk konseling dan lain-lain. Tapi semenjak gue kerja, mulai siaran apa segala macam, gue tahu dan gue suka lah ngebahas hal itu. Tapi gue nggak pernah ngerasa gue fine kok gitu. Tapi mungkin 3 tahun terakhir di gue sih midlife crisis tuh, ternyata real ya gitu. Midlife crisis tuh umur berapa sih? Karena kan kalau quarter life tuh kayak 25-an, midlife tuh 50 sih. Lo cepet juga ini. Gue nggak tahu ya. Gue sampai kalau lo ngelihat history googling gue. Freak nih orang nih, pasti gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan lu mulai aneh karena lu ngerasa sesuatu terjadi sama lu dan lu nggak tahu, hampa sih, lebih ke hampa. Lu mulai bertabrakan dengan value-value lo yang lo punya, akar-akar lo bertabrakan sama hal yang mulai lo lakukan. Gue rasanya kok conflicted ya. Yang lo lakukan dissonance itu namanya. Itu apa ya? Gue nggak tahu. Cognitive dissonance. Jadi waktu itu gue beberapa episode yang lalu gue bahas tentang konsistensi. Konsistensi itu apa sih yang menghambat orang tuh bisa konsisten? Karena ada cognitive dissonance. Jadi ada 2 idea atau 2 perilaku yang bertabrakan. Exactly, itu yang rasain. Itu dissonance. Betul. Dan itu gila sih. Gue juga baru tahu. Maksudnya gue dulu pernah pelajarin, cuma gue lupa. Namanya juga pelajaran zaman dulu ya kan. Iya. Dan itu teori yang menurut gue bermanfaat banget. Psychological teori yang sampai sekarang masih relate banget. Itu berarti 3 tahun lalu pas pandemi dong ya? Lo mulai setelah pandemi. Oh justru setelah, sekarang 2024, 3 tahun 2021. Gue pandemi gini, mungkin karena kerjaan itu bisa kadang-kadang gini, pada saat lo ngalamin sesuatu, abis itu lo mencari substance ya, lari atau apa, kerja, escape, itu mungkin salah satu hal yang paling positif yang bisa lo lakukan kan. Paling mudah sih. Menghasilkan, lo dapat duit, lo kerja, lo produktif segala macam. Tapi kan pada saat itu mungkin gue nggak tahu, gue ngerasa, wah gila, dalam lo tergerus pelan-pelan nih. Lo punya entah mungkin luka yang baru atau luka yang udah lama terus muncul, terus akhirnya, udah gue kerja terus. Yang paling enak hal kerja lo. Iya, banyak loh orang kayak gitu Ben. Gak tau deh gue. Orang jadi workaholic untuk dia lari dari sebenarnya masalah aslinya dia tuh apa gitu. Banyak tau. Gue mungkin nggak mencari. Gue bukan yang sibuk banget kayak beberapa orang-orang yang mungkin terkenal sangat sibuk, punya kerjaan banyak jam 9. Gue mungkin juga gak kayak gitu. Tapi once gue ada di tempat syuting, karena kerjaan gue ketua di syuting, gue into banget tuh. Gue rewrite skenario, gue creation lah. Walaupun boleh bilang sinetron itu suatu hal yang lu gak asal-asalan. Gak banget. Gue bener-bener gue izin sama penulis gue untuk gue boleh gak gue rewrite berapa. Gue bener-bener intinya kita kerja dulu lah. Passion kita sama kerjaan zaman Prambors tuh gue pakai banget tuh di sinetron. Makanya gue ngerasa jualan gue di sinetron tuh bukan karena muka gue begini doang gitu. Cakep kok. Ya tapi gue ngerasanya, gue melihatnya sebagai jualan gue ngerasanya mungkin kerja keras ya. Keinginan gue untuk belajar lagi untuk nyiptain suatu hal yang baru, sehingga mungkin yang ngasih kerjaan gue, ini worth it untuk gue kasih kesempatan lagi gue diajak-ajak sama satu sutradara di beberapa judul sinetronnya dia, karena mungkin itu gue bisa menciptakan tokoh. Gue akhirnya beberapa tahun terakhir gue banyak meranin tokoh antagonis. Gue cari tentang tokoh antagonis itu manusianya di mana sih gitu. Tapi itu ternyata cara paling enak untuk lo kabur dari satu hal. Mungkin itu 2 hal jadi satu kali ya. Kabur sekaligus lo juga be present, karena kan dari lo kayak fokus dengan kerjaan lo jadi present. Ada di kan. Situ, betul. Cuma memang yang ini karena lo tidak identify dengan baik, lo juga jadi nggak selesai urusan yang hati ini gitu. Nah, gue juga mungkin jadi baru nemu nih. Nah, setiap gue between production, setiap gue habis syuting satu project lah ya. Biasanya kan gue besok kita udah di atas 500 episode, emang udah jenuh banget sih. Lo ketemu lokasi yang sama, cerita juga mungkin udah nggak tahu lagi lah tokohnya mau gue apain gitu. Gue pernah antagonis, gue bikin komedi dan itu terima dan itu bagus lagi. Maksudnya bagus tuh secara responnya baik gitu. Lo jadi kayak eksperimental juga gitu ya. Ini kayaknya udah mentok nih, kayaknya peran baru. Begitu gue selesai syuting hari terakhir, wah enak nih gue bisa libur. Ya libur paling
seminggu 2 minggu. Yes. Gila, gue pernah syuting 2 tahun, gue cuma libur 2 minggu 3 minggu, gue udah kangen lagi. Lokasi syuting kan berarti nggak. Padahal gue ada anak, ada keluarga, ada segala macam yang bisa gue mau ngapain gitu. Nah setiap between production gue ngerasa kosong lagi ya gitu. Akhirnya kosong tuh bener-bener sampai lu bangun tidur agak kehilangan purpose sih. Dan tadi lu karena lu ngomongin soal konsistensi, gue jadi akhirnya baru nemu juga. Pada saat itu kan gue udah mulai ngejalanin YouTube tuh. Iya. Pada saat setiap abis syuting sinetron, gue ngerasa gue bisa full force nih, gue ngembangin digital gue. Iya. Tapi gue nggak pernah konsisten. Emang Ben, itulah yang gue juga alamin ya. Karena ketika kita create digital digital content kita sendiri, itu kan kita dituntut untuk entrepreneurial kan, untuk jadi entrepreneur. Sementara kalau kerja sama orang, kita kan ada tanggung jawab, ada kontrak apa segala macam yang kayak mengikat kita untuk akhirnya datang terus. Ketika kita dikasih keleluasaan untuk ngatur sendiri, itulah tantangan yang sebenar-benarnya menurut gue. Nah itu akhirnya terus self gue akhirnya mempertanyakan, wah gue gak bisa konsisten. Habis itu gue selalu ngelihat kanan kiri. Lo ada gitu juga? Iya dong. Kayak dia udah bisa gini, gue mana bisa. Padahal bukan itu. Compete ya kan. Padahal ada istilah winners focus on winning, losers focus on winners. Makanya lu gak akan pernah bisa overcome yang lu anggap winners itu, karena lu fokusnya sama dia. Fokusnya jadi itu kita ke winning ya intinya. Kalau mau jadi winners, winning tuh artinya ya udah lu punya target apa yang lu emang capai, ya udah lu be happy dengan each target, post target yang lo udah nyampe di situ. Habis ini apalagi lu fokusnya sama diri lu sendiri. Nah itu dia akhirnya gue sampai ada satu momen gue ngerasa ini heavy berat di dalam nih. Padahal di saat itu gue ngerasa dari sekian panjangnya pekerjaan, ya cowok itu memang pada satu momen pekerjaan tuh jadi pride juga kan. Berapa rekening lo, berapa lo pendapat achievement lo itu jadi nggak bisa dipungkiri, itu jadi apa bilangnya, benchmark atau kayak tolak ukur seberapa bagusnya lo gitu kan. Nah di saat itu gue ngerasa gue juga nggak mimpi yang punya duit, punya Ferrari gitu. Ya kalau bisa sih alhamdulillah ya. Waktu ditolak. Cuman saat itu gue ngerasa itu juga bukan satu hal yang pengen gue kejar, gue harus punya, enggak. Tapi gue nggak pernah, gue ngerasa gue cukup aja. Saat itu gue ngerasa cukup tuh, gue mau apa gue bisa fight, gue bisa beli, gue rumah aman, semuanya aman. Tapi gue nggak ngerasa peaceful gitu. Dan gue ngerasa berat hidup gue. Padahal dulu zaman kita Prambors, zaman kita gue pernah gak punya duit gitu. Gaji kita berapa sih? Gaji itu berapa dulu? Iya, lo nanya banget nih. Iya makanya. Sama paling sama lo. 2.000 kan? Tapi happy gak saat itu? Ya happy lah banget kan. Iya belum ada tanggungan Ben. Iya cuman artinya saat itu gue ngerasa apa yang gue komplainin ya sama diri gue. Berarti kan there's something. Iya berarti bukan masalah berapa banyak saldo lo. Iya bukan masalah bukan dari situ. Itu, bukan mobil lo apa, bukan itu. Akhirnya wah ini gue coba cari ini deh gitu, konseling gitu. Akhirnya gue ketemu sama psikolog gue yang sampai sekarang gue temuin, Mbak Dewanti Purba, Mbak Neno. Halo Mbak. Lu pasti pernah bersinggungan sama beliau juga kan? Pasti sih. Dia narasumber di radio grup Prambors dan lain-lain. Akhirnya gue beberapa kali gue interview, gue ngerasa nyambung. Akhirnya gue mau ngobrol, akhirnya ketemu dia, akhirnya gue dikasih assessment, gue suruh ngisi berapa 300 something pertanyaan. Wow. Di situ dia bisa banyak ya. Dia bisa assess, dia bisa tahu ada indikator lu di mana nih posisi. Dan assessment pertama gue diambang depression ternyata. Wow. Gue juga kaget. Enggak deh. Diambang ya berarti. Belum sampai depresi. Tapi saat itu dibilang resiliensi gue cukup baik untuk gue bisa balik. Ada orang mungkin gue gak tahu ya, cuman mungkin ada orang yang depression terus mungkin udah masuk ke depression terus kayaknya wah ini berat nih untuk bisa. Dia butuh bener-bener didorong atau mungkin butuh bantuan. Mungkin karena pengetahuan kita tentang psikologi, tentang apa mungkin cukup baik kali ya. Kita cukup terpapar dengan itu. Jadi gue tahu sebenarnya self awareness gue mungkin saat itu ada gitu. Wah itu berarti. Akhirnya gue beberapa kali ketemu. Gue waktu itu awal-awal gue cukup intens ketemu sama dia. Terus gue ngembangin PR gue kerjain. Ya masih ada sisa-sisa tapi pola pikir gue lumayan cukup membaik. Walaupun back and forth ya. Maksudnya bolak-balik datang lagi. Ya ada masa-masa sulit juga. Gue ngerasain tadi lo bilang cognitive dissonance. Dissonance juga masih ada. Tapi perlahan-lahan mulai membaik dan gue lebih bisa
planning apa yang mau gue lakukan dan gue lebih bisa execute. Karena permasalahan mungkin atau di lo ya, di gue bisa planning tuh gila banget. Sama. Begitu kayak kemarin tuh lu bisa teleponin semua orang, wah ini di idea ini sahih banget nih, harus jalan kalau bisa sekarang ya. Teleponin semua orang, execute, berbunga-bunga, berapi-api untuk menjalankan sesuatu. Pada saat lo mau menjalankan, di hari lo bangun, kayaknya hari ini gue pengen di rumah aja. Kok gue pegel sih? Kemarin terlalu on fire nih gitu. Aduh, kebanyakan nih gitu kan. Dan lo mau tau gak ternyata itu apa? Apa? Jadi gue gak tau ya, gue malah banyak karena gue diskusi sama nyokap gue juga psikolog juga. Terus Oke. Nice. tapi gak praktikal ya. Dia memang tahu, dia kuliah juga. In tapi knowledge kan iya, gue banyak. seumur hidup. Gue baru tahu ada satu cara pola kerja otak yang ini gue mungkin disclaimer, kalau ada psikolog atau mungkin yang nonton lo bisa perbaikin lah apa yang gue omongin. Gue baru tahu nih, baru banget tahu beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir, cara kerja otak gue. Jadi ternyata orang tuh ada yang memang banyak bekerja dengan otak. Wah, orang bekerja dengan otak besar, otak kecil, sama otak kok kedai sih? Otak kiri, otak tengah. Kadalnya. Otak reptil. Oh, oke. Itu lo perbaikin aja, gue nangkap sedikit tapi gue jadi paham. Orang yang terbiasa dengan cara berpikir logiknya dia, memang ya udah gue execute aja. Nah, otak limbik atau sistem limbik sistem limbik untuk tahu. Sistem limbik gue itu tempat berkumpulnya cara emosional lo kan. Yes. Itu yang berubah ketika kita puber. Sistem limbik itu. Tapi ada orang yang memang fokusnya di situ tuh. Entah dia terlatih atau memang secara natural dia memang banyak berpikir di situ. Walaupun terjadi sesuatu yang tidak baik secara emosionalnya, dia tetap bisa execute all the plans yang dia udah rencanain. Karena pada saat dia berpikir, oh gue otak kanan aja, otak besar gue aja yang gue pakai. Gitu. Ini gue pernah gue kalau MBTI gue kan ada F-nya, F gue gede banget. Wah sama dong. Gue SFP, extrovert, sensing, feeling, perceiving. Sama. SFP juga? Enggak, gue N, sorry N. Lo intuitif. Gue intuitif. ENFP. Gue udah detail, feeling. Jadi emang abis gue execute nih, gue cek dulu nih si limbik gue jalan gak nih, emosional yang muncul. Yang sebelumnya kayak responnya kurang baik deh. Orang lain nanti responnya gimana ya dengan itu ya. Akhirnya kita gak execute. Oh, plan apapun itu bisa kerjaan, bisa buat personal life lo, bisa keluarga, dan gak pernah konsisten. Itu gue baru get the idea apa yang selama ini terjadi sama gue. Akhirnya lagi ngerjain itu tuh. Lagi self work lo di hal itu. Gue akhirnya gue sekarang melatih untuk pada saat gue planningnya yang terukur, yang gue kira-kira bisa ini. Karena abis ini gue pasti akan cek ke sini kan. Begitu gue cek ke sini, gue cek dengan perasaan-perasaan atau feeling-feeling yang positif aja. Begitu negatifnya mau take over, gue balik lagi fokusnya ke planning. Tapi mungkin jadinya planningnya nggak bisa multitasking tuh. Gue belum bisa untuk yang terlalu banyak. Gue lebih kayak mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan. Wow, ini nih the real healing sih menurut gue. Karena bener-bener kayak the whole idea of healing tuh ya ini. Karena kan sebenarnya healing journey kan, karena namanya healing journey ya. Emang itu perjalanan yang kayak terus menerus gitu. Bukan yang kayak ada masalah dikit healing, ya itu boleh juga gitu kan. Tapi kalau untuk kayak apa ya, healing istilahnya kayak level yang terberatnya lah gitu. Yang kita bawa dari kecil, trauma-trauma, childhood trauma segala macam, itulah tuh yang harus diangkat terus ke permukaan supaya kita tahu gimana nyembuhinnya gitu. Dan kenal juga kan, apa yang lo alamin segala macam. Akhirnya gue malah membuka percakapan gue dengan nyokap gue yang mungkin sebelumnya pernah kita bahas tapi mungkin kulitnya aja. Tapi sekarang gue jadi, itu apa yang terjadi ya? Kan bokap gue baru 2 tahun lalu bokap gue udah pass away. Nah itu buka horizon baru lah di hubungan gue di keluarga juga dengan nyokap gue juga gitu. Akhirnya kita banyak bahas tentang itu. Itu gue banyak kebantu juga. Oh tadi satu lagi lupa. Abis sistem limbik kan ada si otak kadal ini nih, si otak reptil ini nih. Nah otak reptil itu kan apa sih? Fight or flight ya? Fight or survival ini ya? Iya, pokoknya survival. Lo fight, lo stay, atau lo flight. Atau run ya? Run cabut. juga. Cabut. Nah gue banyak cabut. Makanya gue gak pernah execute tadi. Nah kan maksud gue? Gue tuh nangkep banget. Orang yang akhirnya begitu execute, dia cek ke sistem limbiknya, ya mungkin banyak negatif yang masuk juga. Orang gak suka, orang ya gimana sih, sebelumnya juga gagal. Emang orang bisa terima kalimat-kalimat lo? Emang lo mau bikin podcast orang bisa tahu? Emang yang nonton banyak? Gitu. Akhirnya ada orang yang gue fight untuk gue bisa execute all the
pelan-pelan tadi. Nah, kalau kita akhirnya cabut aja Iya, di rumah aja. seringan kayak gitu. Menghindari konflik gitu Betul. kan, demi untuk kayak udah ngerasa tenang dulu. Padahal sebenarnya akan balik lagi nanti tuh masalah. Lo kan dipertanyakan lagi, Ndak, kenapa sih lo gak bikin konten? Akan digituin lagi gitu. Nah, gue ngebahas juga tuh di podcast ini tentang abundance gitu kan. Ngebahasnya lebih deep lagi. Waktu itu ketemu sama salah satu dia researcher juga, namanya Dr. Joe Dispenza. Dia cerita tuh tentang ketika kita lagi mau manifestasi dari abundance, tapi kalau cara berpikir kita tuh masih kayak survival mode, itu nggak bakal berhasil. Itu sama aja kayak lo lagi nginjek gas untuk sympathetic nerve system lo, tapi di waktu bersamaan lo nginjek rem juga. Gitu. Jadi coherent brain, coherent heart gitu. Dan juga mesinnya burn out, mobilnya nggak jalan gitu kan. Dan yang paling penting tuh nomor satunya adalah clear intentionnya sih. Intention lo tuh apa? Itu gue pelajarin ya. Dan gue kena banget, gila, kena lah. Ini kan berhubungan sama cognitive dissonance yang selama ini yang bikin gue gak konsisten. Ternyata mungkin intention lo kurang clear. Lo make it clear. Dan intention tuh gak usah jauh-jauh, ada di sini. Tinggal lo rasain aja gitu. Apa yang lebih paling relevan, resonant sama lo tuh. Paling terukur sih. Iya, paling terukur dan resonate sih. Kalau betul. Kalau misalnya kayak ngebahas tentang apa ya, keuangan gitu, gue suka aja, tapi nggak terlalu resonate. Tapi kalau ngebahas tentang soul, spirit, itu resonate, jujur itu resonate. Tinggal clear intentionnya apa nih terkait hal itu sama kebutuhannya sekarang mungkin. Terus dari situ, ya itu coherent brain mungkin kalau tadi udah ngomongin tentang neuroscience gitu ya. Gimana caranya? Itu kan, iya dong, kan sesuatu yang berhubungan sama otak kan. Neuro, ya kan. Iya. Nah terus coherent heart-nya juga jangan lupa. Karena kalau dari otak lo udah disenen, udah kayak sebenarnya pengennya maju, tapi lo ada masih survival mode, masih pengen fight atau run atau apa itu, masih kayak fokus di sini juga. Jantung lo tuh nanti ritmenya nggak jelas, jadinya malah. Itu gue udah rasain. Jadi kayak aritmia atau mungkin ya. Jantung lo kayak nggak jelas. Tahu ya, mungkin cowok. Tetap kayak. Gue masih ada ngerasa, walaupun sekarang mental health orang banyak bahas, sudah menjadi satu hal yang common lah gitu. Cuman untuk kita ngomong ke banyak orang, gue mental health, banyak orang yang akan bilang, lah gitu doang, lu kurang tahan banting aja gitu ya. Semua orang punya masing-masing. Tapi ada hari-harinya gue pernah ngerasain tadi namanya ritme jantung terasa betul. Itu gue sampai, gue harus telepon. Ya gak tahu ya, mungkin ini akan terdengar kayak gue tapi ya ini terjadi. Gue pernah tiba-tiba di jalan, di mobil, sesak, bener-bener bukan sesak napas. Berat banget napas gue. Sampai lo tanpa lo sadarin lo butuh untuk inhale exhale ini apa namanya yang lebih sesuatu. sadar lagi. Karena ternyata gue baru terlibat percakapan, mungkin gak berat, tapi dari hasil percakapan itu fear gue akan outcome dari percakapan itu membuat gue takut banget. Nah gue sampai gue nggak tahu, gue telepon si Maneno, akhirnya gue telepon psikolog. Mbak, gue nggak bisa ketemu sekarang, gue tahu gue butuh ngomong nih, gue berat nih gini. Gue disuruh cek, lu cek KKG deh, dia bilang gitu. Karena real, terus gue dulu nggak pakai jam ini kan. Iya. Mungkin heart rate gue nggak naik, tapi gue kerasa gue sampai perlu untuk balikin ritmenya itu. Wah, gila di umur segini bro. Karena memang gue asam lambung gak punya, gue bisa GERD naik, kampret. Tapi Dr. Joe itu keren banget dijelasinnya. Karena dia bilang ketika kita lagi bermanifestasi, kita punya impian nih, kayak mungkin kita hidupnya udah lebih stabil. Tadi lo bilang lo rumah udah bisa beli, terus kayak mungkin keluarga lo aman, segala macam, punya mobil, semua lo punya. Terus udah waktunya nih bermanifestasi, mungkin entrepreneurial gitu kan, segala macam. Tapi lo masih stres, itu yang ngehambat. Stres itu tuh yang tadi, yang survival mode tuh maksudnya stres. Jadi emang nggak boleh stres, karena kalau stres itu jadi bertabrakan, bertabrakan energinya, nggak bisa. Jantung lo jadi nggak jelas. Tapi kalau lo udah bener-bener fokus yang tadi lo bilang tuh, plan lo, terus lo cek dan fokus ke positifnya aja gitu kan, negatifnya ntar dulu. Itu adalah yang mungkin dimaksud sama Dr. Joe Dispenza tadi. Jadi bener-bener fokusnya untuk manifestasi dan jangan sampai stres. Karena stres itu menghambat. Kalau orang bilang stres itu wajar, hey, tunggu dulu, dalam keadaan apa nih? Kalau lo dalam keadaan pekerja 9 to 5, mungkin ya lo terbiasa dengan stres hidup lo, itu pilihan hidup lo. Tapi ketika lo lagi pengen entrepreneur, lo mau bermanifestasi apalagi untuk kebaikan gitu kan, ya udah, emang lo nggak boleh stres. Lo harus mau nggak mau membuat circumstance lo tuh supaya less kalau bisa jangan sama sekali stres gitu, supaya coherent heart-nya dapet. Karena kalau coherent heart udah dapet, jantung lo tuh katanya bikin ritme yang bagus kayak drum gitu, ding 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 ding. Ritmenya pas. Dan dia tuh komunikasiin ke otak. Dia komunikasi bilang,
Oke, jalan deh. Gitu. It's safe to create now. Iya. Ayo, go, gas gitu. Kalau ini kan enggak kan. Percakapan apa nih ngomong-ngomong? Ini panjang. Nggak seputar apa? Apakah kayak waktu itu lo percakapan apa yang bikin jantung lo tuh jadi kayak gitu maksud gue? Aneh. Ya apa namanya? Your ex ya bukan ya? Enggak. Tapi percakapan di keluarga. Gue habis dari rumah nyokap gue. Gue nggak bilang gue hubungan sama nyokap gue sekarang baik banget, alhamdulillah baik banget. Terus ya itu dia. Kadang-kadang lu nggak pernah tahu juga apa yang bikin lu takut, lu juga nggak bisa identify gitu. Apa yang lu cuma ngerasa there's something yang gue nggak berani hadapin. Lu takut sesuatu terjadi, bahkan lu nggak tahu apa itu. Kayak gue pernah deh. Waktu itu ya di 2023 akhir. Aneh. Gue baru nemuin kalau gue baru memberanikan diri kalau gue itu ada fear of judgment. Jadi sebenarnya mungkin fear of judgment itu udah ada dari zaman gue mungkin baru lulus kuliah gitu atau mungkin pas zaman kuliah lah ya. Udah ada. Cuma gue nggak mau ngakuin itu karena kan ya gue terbiasa bergaul dengan banyak karakteristik orang gitu kan. Terus so far so good gitu, fit in terus nih gitu kan. Tapi my real authenticity yang kadang di pergaulan ini tuh kayaknya nggak masuk deh. Kalau part gue yang ini, itu gue tutupin. Jangan sampai lo tahu kalau gue tuh suka Blink-182 misalnya. Di pergaulan yang ini gitu. Jangan sampai lo tahu kalau gue tuh suka EDM nih, diem-diem. Iya kan? Padahal sebenarnya gue kan ya into music lah. Music itu part of my healing sampai journey. Kita nggak bahas nih, kita apa kita nggak bahas lagu nih. Gak usah, ntar lah ada di Spotify. Healing journey gue ya part of healing journey gue dengerin musik gitu. Dan yang akhirnya bisa nge-heal tuh beberapa EDM. Ya gak semua tapi beberapa EDM ya kan. Terus juga kayak ini ada di Spotify nanti. Bisa. Oh gitu. Terus kayak Blink-182 itu baru 2023 April kemarin. Mereka kan udah kayak konser kan. Iya, mereka kan Tom Dillon cabut lah. Akhirnya mereka reunion lagi, muncul di Coachella. Gua nonton. Itu baru reunion lagi. Yes, baru April 2023 kemarin. Sebenarnya reunionnya 2022 akhir. Cuma gue baru tahu tuh. Yang di konser di London segala macam. Itu udah bikin album baru, One More Time. Itu mereka keren banget sih. Jadi pas gue nonton lagi, gila ini sejam mereka tampil di Coachella gitu kan. Gue cuma nonton live YouTube-nya doang. Tapi tuh bring back good memory gue waktu gue SMA. Zaman baru masuk SMA, belum ada beban. Dan itu gue lagi kayak seneng-senengnya lah sama kehidupan gue saat itu. Terus kayak bercandaan mereka di panggung tuh yang kayak selepet-selepetan gitu. Yang kayak ini udah jarang nih. Semua orang sekarang sensi banget. Dikit-dikit body shaming, dikit-dikit apa ya kan. Dulu gue kan di Prambors ya, itu teman-temanan gue. Kekurangan lo apa kalau bisa itu ditonjolin. Kalau bisa Dan itu kayak ada satu kenangan yang gila, gue pikir itu udah gak ada lagi. Tapi dengan reunion Blink ini, mereka kayak dirty jokes di atas panggung. Oh ini tuh masih ada ya. Dan mereka banyak banget fansnya juga kan. Jadi kayak gila, gue heal sih jujur. Maksudnya gue tersembuhkan juga tuh luka gue yang gue pikir pesimis lah akan hidup yang seru, yang asik zaman gue dulu tuh kayak udah gak ada lagi sekarang. Ternyata tuh masih ada, ditunjukkan lewat Blink-182 itu. Dan akhirnya di situ itu gue mengakui it's part of my self rediscovery dengan nonton Blink-182 itu. Dan akhirnya di akhir 2023 gue tulis tuh gue punya fear of judgment. Akhirnya baru ketemu namanya. Tadinya kan sempat mengidentifikasi apa ya? Mengidentifikasi. Jadi itu penting sih Ben. Lo harus. Tapi memang kalau tadi lo bilang sembuh, gue agak curiga. Apa emang gak pernah sembuh ya? Emang ada di situ tapi acceptance aja udah. Apa dia selalu ada? Acceptance kan part of healing. Iya, maksud gue dia selalu ada di situ dan lo hidup dengan itu. Bukan lo pada akhirnya ya lo sembuhkan. Bisa lo kayak tadi boroknya segede gini nih. Dan lo nggak sembuhin, lo nggak kenal, lo nggak apa, lo ada aja di situ. Akhirnya ya kalau luka di badan lo kan lo pencet CD-nya juga udah sakit kan. Tapi makin lama dia makin kecil, tapi sembuh. Udah jadi bagian di situ. Itu masih kalau ditekan gue masih sakit. Cuman gue sih percaya itu sembuh. Udah tahu di situ ada luka yang lo harus treat dan mungkin hari ini bisa sakit, bisa enggak. Kayak itu akan datang nggak habis sembuh habis itu udah gitu. Tau nggak magicnya apa? Gue akhirnya ngakuin kan itu. Gue suka Blink-182 itu berat loh awalnya kayak anjir itu apa enggak kan beda Ben kan mungkin iya di karena lo fear of judgment itu iya kan di mata gue di mata lo mungkin kenapa emang Blink, di mata gue kayak anjing punk banget. Masa gue dengan yang semakin kesini semakin cewek gitu kan kayak citra diri, self image dong kayak apaan sih punk banget. Udah gitu pasangan gue juga nggak into Blink-182, dia cowok tapi dia nggak into ke situ kan, dia into yang lain gitu. Ngerti gak lo? Dia minta playlist sama gue kasih. Makanya meter banget buat lo ya playlist itu ya.
lumayan. Gue, maksudnya begitu gue kasih playlist gue kan kayak apa ya playlist gue mikirnya lagu healing gue sih healing bisa macam-macam, nggak mesti lagu yang nggak mesti gitu gue. Iya emang gue Blink-182 itu Iya, salah ada satu ya. lagu disco yang gue pasang karena menurut gue itu mengingatkan gue ke zaman gue santai-santai gitu. Kasih tahu dong yang mana nih lagu diskonya. Ini kayak kita nggak bisa bahas semua ya Ya, karena ada satu lagu baru lagu Gorillaz ya. Gorillaz itu. We got the power. Iya. Tet. Itu lagu gue juga. Lagu itu menurut gue yang si versi remix ini Clapton. si Clapton itu lagi ada satu acara terus menurut gue DJ enak banget mainnya. Karena emang basically gue suka lagu-lagu elektronik kan. Oh, oke. Kalau gue enak banget terus balikin memori lo ngerasa yang lagi ya buat gue kadang gue dengerin di waktu-waktu gue lagi ngerasa perlu ya lepas gitu. Jadi mobil kadang-kadang joget gue. Nah, tapi gue ada juga lagu Tulus, lo nanya album Tulus dari 1 sampai sekarang, album 1 2 yang 2 album itu gue bisa nyanyi hafal nggak pakai lirik satu album. Tunggu, tadi di-clarify dulu nih ya. Jadi judulnya We Got the Power by Gorillaz, Jenny Beth, Clapton Remix. Itu dia rilis Maret 2017. 2017 ya? Gue malah nggak tahu. 2017. Gue pakai alat untuk kenalin lagu. Gue lagi di acara, terus habis itu. Acara apa sih? Aduh deh. Iya lo sebut. Nggak lagi. Jakarta Ones Project atau kayak. Temen gue lagi bikin acara. Habis itu ada DJ-nya, DJ main. Terus gue biasanya kalau lagu enak, gue ini kan terus private party, apapun acara ulang tahun biasa. Terus teman gue temen gue si Raymond, ada temen gue Mon dia suka dibagi-bagiin, kita sering begitulah. Lagu enak banget, pas puterin dikasih tuh ini enak banget sih lagu itu We got the power. Gue biasanya gue liatin liriknya, gue sambung-sambungin sama cerita gue gitu ya, mungkin lagi pas gitu aja sih sebenarnya. Oke. Nggak mesti ada satu sentimental moment bla bla nggak. Oke, We Got the Power-nya Gorillaz ya, Jenny Beth, Clapton Remix itu emang enak banget. Gue juga tahu lagu itu sebelum pandemi lah ya. Lo tau lagu itu tapi ya? Tahu, gue masukin itu ke playlist gue. Maksudnya gue sempet beli lagunya juga karena kan gue adalah suka iseng-iseng nge-DJ segala macam dan itu kan harus kayak beli musiknya kan. Nah, terus kalau Tulus yang mana nih Tulus? Yang mana? Gue nanya lo mau lagu yang mana? Yang paling kena di lo, yang paling nempel. Lo kalau ngelihat alarm gue, alarm iPhone kan bener-bener bangun tapi ngesel. Lu bangun kesel kan? Karena bunyinya ini banget kan. Akhirnya gue ganti. Ini alarm gue jam 5. Alarm subuh gue tuh bunyinya coba mungkin secepat itu itu lagi langit abu-abu tuh jadi Oh, jadi lagu Tulus Langit Abu-Abu tuh iya. Itu bahkan jadi alarm lo ya. Itu menurut gue pas denger lagu itu tanpa ada musiknya cuman suaranya Tulus doang ya. Menurut gue enak, bangun tuh rasanya enak gitu. Nah, berarti emang lo nggak ada ceritanya lagu itu, nggak ada ceritanya yang berhubungan sama cerita hidup gue. Kan yang penting resonate kan dari semua. Kalau Tulus gue hampir semua lagunya baru, album gue nonton konsernya. Terus gue big fan. Salam kenal. Wah berarti emang ya itu kalau musik gak segitu matter. Tapi bagi gue itu matters banget kan Ben. Dan yang tadi gue bilang magic happens itu ketika gue udah mulai speak up. Oke gue suka itu. Ternyata ada temen gue juga yang dia segitunya sama Blink-182 itu. Dia nonton konser waktu itu di Perth gitu kan. Dan dia gue undang ke sini. Dan ternyata kita punya antusias yang sama. Jadi ketika lo memberanikan diri untuk menghadapi rasa takut lo, banyak bonus. Banyak bonus untuk menyembuhkan luka itu sampai benar-benar sembuh gitu. Dan sekarang gue makin berani untuk, kemarin gue ngobrol sama Bocil, kita ngomongin tentang gue suka si EDM. Gue ngaku nih akhirnya di episode kemarin tuh kalau gue suka EDM. Akhirnya gue kayak mengobati. Gue dengan self acceptance itu part of healing. Even gue baru ketemu orang yang ngakui dia suka sama satu lagu itu berhubungan sama citra dirinya tuh meter banget dari lo doang sih. Buat gue sih, lu kalau ngeliat playlist gue itu bener-bener gak ada pola. Karena selera musiknya apa sih gitu? Lo gak di pergaulan itu Ben. Oh iya Lo bener. gak di pergaulan yang kayak gitu, yang judgement seputar musik. Gue lagu nih saya apa enggak sebelum lagu We Got the Power ya Gorillaz, tebak lagunya apa coba? Ikan lo udah ngirim ke gue kan? Enggak, di playlist gue. Oh, kan gue pilih. Gak tahu gue. Indonesia apa bule? Jiwa yang bersedih Gea Indrawari. Jomplang kan? Maksudnya jiwa yang bersedih ya. Gue ketemu Gea kemarin, gue lagu lu bagus banget gue. Oke. Makasih keren. Ya maksudnya pas itu atau wah ini lagu enak. Gue di kamar mandi bisa dengerin lagunya Done Maula yang soundtracknya Jatuh Cinta Seperti Film-Film Bercinta Lalu Kata gue dengerin. Wah Donenya Yura kan? Yura. Itu Yura. Kalau Yura sih emang gila sih. Gue akuin juga maksudnya. Adele, Love in the Dark. Oh, gue ada satu sukanya yang dulu. Gue ada satu lagunya Blink di playlist gue. I Miss You gue suka. Yang itu lagi ya kan? Ya itulah.
Deng deng deng. Oke, jadi playlistnya kayak berubah nih. Jadi waktu gue nanya, Ben, apa sih 10 lagu lo? Dia tuh lagu-lagu baru semua yang kemarin-kemarin dia sebut tuh. Ada kayak Tyla yang Water, ya kan? Make me sweat, make me harder. Terus ada juga yang People-nya Li Bianca ya nyebutnya ya. Iya. Terus ada yang Girl, SYML. Iya. Terus Ben, ini lagu baru semua lo yakin? Ternyata ini yang bener nih kayaknya. Enggak, tapi memang lagu, kalau gue tanya lagu ini apa ya, mungkin lagu yang gue dengerin feel good music, gimana sih? Oke. Lagu yang lo dengerin rasa lo enak aja gitu, bukan satu hal yang Segitu healing lo anthem. pakai tools untuk sesuatu. Gue bisa berubah-berubah banget soalnya. Oke. Bisa tiba-tiba nonton dokumenter, gue suka dokumenter, terus habis itu tiba-tiba Billie Eilish waktu gue nonton dokumenternya di Apple, terus coba dengerin lagunya, ada beberapa yang masuk juga gitu. Taylor Swift. Oke. Lo nonton gak sih Taylor Swift? Gue ke Singapura, anak gue nonton, gue di luar. Dia nonton sama Caca. Baik. Oh gitu. Dia pergi sama Caca karena menurut gue ya udahlah emang dia punya momen berdua gitu. Ini seru juga sih ngebahas co-parenting ya. Itu gimana? So far nih co-parenting lo sama dia. Ya apa ya, berjalan maksudnya proses dari awal sampai sekarang udah kayak apa ya, ombak sih. Flowing aja bisa gitu. kadang-kadang gini, bisa kadang-kadang ada beda apa segala macam. Tapi ya di awal kan emang pada saat momennya waktu itu udah tepat ya, gue sama Caca sepakat bahwa ini semua keputusan base-nya kebutuhannya dia, bukan kebutuhan kita. Even bahkan kita kangen, kita butuh waktu lebih banyak. Ya, tapi di posisinya dia sekarang nih yang paling ideal dan paling efektif buat dia untuk bisa tumbuh kembangnya, terutama secara psikologis itu apa ya, itu yang kita sepakatin. Dan gue bertemu dengan Caca yang menurut gue dia punya kebesaran hati yang sangat-sangat gue harus apresiasi bang, gue harus angkat topi gitu. Karena juga banyak pengorbanan yang dilakukan, tapi gue juga gak bisa mengecilkan effort yang struggling yang gue lakukan juga, karena buat gue kan itu bukan satu hal yang mudah juga kan, walaupun terkesan ya karena sama lu apa segala macam, enggak sih, ada berapa hal yang gue juga harus juggling, termasuk ada orang tua gue, orang tuanya Caca apa segala macam gitu sih. Oke, tapi so far so good nih berarti ya untuk kayak alhamdulillah di part ini di kondisi yang cukup baik secara komunikasi, sangat baik menurut gue. Sangat untuk komunikasi, tapi ya namanya kita dua orang yang berbeda ya. Ya pasti gue akan bersiap untuk apapun yang nanti akan gue hadapin gitu kan. Gue gak bisa bilang gue sekarang baik gitu. Terus gue berharap ini akan baik terus. Harus dong, kalau bisa lebih baik lagi. Iya. Itulah, itu gue belajar juga tuh tentang upper limit problem ya. Waktu itu ada. Gila, lu punya istilah-istilah, gue gak tahu. Gue mungkin pernah melakukan tapi gue gak tahu. Banyak orang yang bilang too good to be true ya kan. Misalnya, oh hidup gue udah enak banget, it's too good to be true, akhirnya dia jatuh. Makanya. Sama kayak Bill Clinton, dia katanya nih di buku yang gue baca itu, gue lupa judulnya ya. Bill Clinton ketika dia kuliah, dia masuk ke White House, terus dia kayak, wah gue akan kerja di sini nih sebagai presiden gitu kan. Itu terjadi, akhirnya dia ada terlibat skandal itu. Ditanya lagi sama si penulis buku itu, karena mungkin mereka kenal ya. Terus kenapa nih bisa terjadi? I just can't help it. Karena ya itu upper limit problem, lo udah di atas, lo ngerasa it's too good to be true, akhirnya lo jatuh gitu. Padahal ya kan, padahal sebenarnya kan kalau lo percaya nggak ada too good to be true, adanya good terus better, lo akan spiraling up. Dan itulah yang lagi gue juga mau mencoba percaya gitu ya, yakin. Karena kan kita hidup dengan too good to be true itu kan. Ada lagunya lagi, you're just too good to be true. Itu ada lagunya kan. Nah gue percaya untuk spiraling up tuh bisa loh. Bisa, ascend tuh itu kan. Nah pengalaman lo tentang upper limit tadi lo bilang soalnya lo ya, pernah. Ya buat gue perpisahan gue dengan, ya maksudnya keluarga, gue gak pernah ada pikiran gue bakalan pernah punya masalah rumah tangga sih maksudnya. Ya maksudnya gak bakal divorce gitu. Gak pernah ada pikiran gitu. Gak pernah ada pikiran. Ya betul kayak tadi lo bilang Bill Clinton itu, gue ngerasa waktu itu ya, balik lagi gue masuk Prambors. Gue masuk Prambors aja kan tugu-tugu banget. Gue masuk pertama kali itu bukan penyiar kan. Gue pertama kali masuk itu reporter. Gue lagi di mobil, gue dengerin Prambors. Zaman teman kuliah gue udah gak dengerin Prambors, ngapain sih dengerin Prambors gitu kan. ABG banget gitu. Gue suka aja sama Angga. Gue ngefans sama Arlingga Panega waktu itu kan. Mangga Muda, ada Warman, ada Angga, ada Kaula Muda tuh gue pendengar setia. Terus suatu hari mereka bilang ini dibuka untuk reporter. Gue datang bawa CV. Gue gak ngerti gimana cara bikin CV, gue datang. Reporter loh, bukan penyiar. Terus datang, interview, masuk jadi reporter. Belum menjadi reporter. Begitu setelah gue training 4 bulan, ini gue cerita dikit ya. Training 4 bulan. Terus dari jebolannya tapi ada di Pak Andika, itu yang jadi partnernya
Ernest produsernya keren tuh. agak lain dan lain-lain tuh satu angkatan sama gue. Oke. Dari 12 orang yang masuk training reporter waktu itu di Prambors, waktu pengumuman tuh yang dapat cuma 2. Diumumin sama Nana, oh ya nih yang akan jadi reporter cuma 2, tapi yang lain gue akan bacakan jabatan-jabatannya apa aja. Oke. Disebutin lah tuh 12 orang, kita ngumpul selama 4 bulan tes. Dan saat itu seinget gue ya, sepedenya gue ngerasa nilai gue cukup bagus pada saat proses training dan tes itu. Disebutin si ini jadi scriptwriter, si ini jadi produser, si ini. Tinggal 3 orang nih, gue, Tenny, sama Pati. Gue tuh bertiga. Pati. Yang dapet reporter Pati sama Tenny. Oke. Gue gak disebut. Gue gak disebut dapat jabatan apa. Terus semuanya pada nengok-nengok. Terus si Ben apa? Oh dia gue masukin training penyiar. Gila lah. Gila. Bertemulah gue dengan lo, dengan Bocil dan lain-lain. Jadi gue sebelum ikutan training dengan lo, itu gue udah 4 bulan training duluan. Makanya bokap gue tuh pertama kali gue siaran, pertama kali pas waktu gue kerja di situ, lo kayaknya kerja, katanya lo kerja, mana suara lo, gue gak denger. Dari situ gue masuk MTV, gue pacaran sama Caca, semua orang kenal, mulai ada ini, gue rasa everything's perfect banget buat gue. Tiba-tiba too perfect to be true ya. Exactly. Dari mulai Prambors tuh, tiba-tiba happen overnight, terjadi gitu. Oke. Wow, itu luar biasa banget sih. Tapi balik lagi nih, berarti emang lo pernah ngalamin upper limit problem itu. Dan sekarang gimana? Lo kayak mencoba untuk nge-breakdown itu dan akhirnya kayak meluruskan, mengklarifikasi itu gak sih kalau nggak ada tuh to be true, emang semua tuh harus disyukurin dan itu yang bikin gue naik terus gitu. Mungkin ya ibaratnya gue di sini gue mungkin duduk nyaman, tapi gue mungkin pegangannya gini kali sekarang. Tapi mungkin harusnya mungkin nggak gitu juga. Mungkin lebih bisa ikhlas, mungkin bisa lebih. Ya lo tetap bersiap pakai seatbelt aja, jadi lo bisa santai. Tapi mungkin gue masih udah pakai seatbelt, gue masih begini nih. Gue masih belajar untuk harusnya mungkin nggak gitu. Mungkin itu juga menjadi mental block kita kan. Jadi kita nggak mau nggak gue sini aja deh, gue lebih nyaman di sini gitu, nggak terlalu berani untuk pivot kanan kiri atau melakukan hal yang baru mungkin ya. Tapi lo mau kan? Mau banget. Dobrak gitu. Mau banget. Oke. Tos dulu dong, bareng nih, karena ya it's a process menurut gue semua itu. Terus kalau ngomongin radio tadi kan lo kayak antusias banget ya. Menurut lo ke depan radio gimana sih nih Ben? Gitu. Apalagi lo kan baru 2 tahun yang lalu cabut gitu. Mungkin untuk radio yang sekarang mungkin banyak yang berubah, banyak orang yang mungkin juga udah berganti profesi dari dunia radio, termasuk gue juga, lo juga. Mungkin bisnis model kali ya yang harus, karena menurut gue yang menarik dari radio itu kan dari 2 sisi. Dari pendengarnya adalah theater of mind sesuai dengan nama lo. Pada saat lo mendengarkan suara, lo bisa berandai-andai sendiri seperti apa cerita yang disampaikan sama penyiarnya atau mungkin sama orang yang ada di suara yang ada di dalam radio itu. Terus dari sisi pelakunya, dia punya kreativitas yang cukup tinggi karena bisa menghibur orang hanya melewati media audio. Itunya sih tetap akan dinikmatin, tapi business wise kan sekarang agak struggling ya, karena harus berbagi kue dengan platform lain, platform apapun yang ada sekarang ini. Ya mungkin harus adapt or die pasti. Lalu adaptasi atau ya siap-siap transisi kan, berarti kan harus berganti, harus shifting atau pivot atau esensi dari radio yang menurut lo ini kayaknya bakal gue bawa terus sih di dalam gue menjalankan peran gue sebagai pekerja kreatif gitu. Keren pertanyaannya. Banyak ya. banyak banget dari nulis. 3 besar lah, 3 besar. 3 besar ya. Ya speaking, listening, writing sih. Lo berbicara dengan apa yang lo pelajari di radio, cara kemampuan lo untuk membius quotes audience lo dengan smiley voice. Ya, smiley voice, kemampuan pemilihan kata-kata lo. Iya itu sih. Kosakata lo. Kosakata dan naturalnya sih. Iya, pemilihan kata segala macam. Terus juga mendengarkan. Ya kita dulu diajarin, lalu kalau mau jago ngomong lo harus banyak dengerin juga. Dan itu buat orang-orang kita yang suka ngomong, itu tantangan besar kan. Banget lah. Tapi gue lagi latih banget. Oh ya? Gue nggak fokus dengan apa yang mau gue omongin. Ini kayak tadi gue lagi latihan nih. Gue terbiasa. Gue berapa kali tadi nunggu. Nah berarti gue masih punya kebiasaan buruk itu. Harusnya pada saat lo berbicara, gue bener-bener fokus. Gue gak mikirin apa yang mau gue omongin setelahnya. Gue harus bener-bener dengerin lo sampai bener-bener habis. Jadi gue punya waktu untuk proses apa yang mau gue omongin. Nah buat kita penyiar radio yang gak boleh ada dead air, waduh, doesn't work. Itu poin keren sih. Itu gak boleh ada dead air tuh menurut gue itu penyakit loh. Karena nggak gini, kan gue dilatih untuk be present lah sekarang. Gue tuh dengerin banget spiritual guru si Eckhart Tolle.
dia itu kalau lagi ngomong sendirian monolog, dia tuh bisa loh diem 5 menit kayak dia mau ngomong apa lagi nih. Tapi emang dia jujur emang belum datang informasinya. Karena kan informasi itu emang ada di mana-mana kan. Cuma kan ketika lo memproses itu dengan present, itu kan ya emang emang hening, emang silent, emang tenang. Dan itu untuk yang dengerin juga karena emang tujuan gue pengen healing juga dengerin dia gitu kan, healed gitu. Itu akhirnya gue nggak pakai yang simpel, nggak pakai yang ribet-ribet lah. Itu yang gue akhirnya sekarang gue lagi coba latih, dan itu emang harus dilatih untuk merubah cara. EDTR itu ya jadi musuh kita juga, bisa jadi kekuatan, tapi itu jadi kekuatan juga sih. Lo lebih mudah untuk take over pada saat bertemu dengan partner yang mungkin belum terbiasa untuk berbicara di depan publik, dan dia terbata-bata, jadi lo bisa overcome, ya lo bisa tutupin itulah gitu. Tapi buat gue kayak zaman dulu pertama kali gue acting, itu musuh banget. Kan ada pace ya, kalau acting tuh dialog, lo bisa diem dulu, banyak subkonteks kan pada saat lo diem. Dulu gue takut banget kalau sampai kosong nih, aneh nih. Banget. Akhirnya gue suka dimarahin orang sound overlapping lo gitu. Karena susah kalau pada saat lo ngedit kan suara lo tindih-tindihan. Walaupun in real life juga kita berbicara kan pasti timba-timbaan. Iya, karena kita emang pengen ngomong mulu. Emang kalau acting itu kan justru kadang ketika lo lagi berekspresi yang tanpa bicara, itu kan tantangan terbesarnya di situ kan. Jadi nggak lewat kata-kata, tapi lewat ekspresi muka lo. Jadi lo kena banget di situ ya. Terakhir yang writing nih. Writing itu dia yang gue ngerasa kayaknya gue perlu start untuk ngelakuin, karena tons of ideas kan ada di kepala lo nih. Lo kan dulu nulis banget, Ben. Bener banget. Gue dulu suka banget nulis. Gue suka nulis, gue segala. Itu hilang tuh. Itu kebiasaan gue yang lama banget hilang. Makanya sekarang begitu ada teman-teman ya Dipa dengan geng imajinarinya dia, gue kagum banget dengan kagum sih. Kemampuan menulis, terutama anak-anak komika ya, anak stand up kan memang dia menghibur orang by writings kan. Makanya akhirnya turunannya ada buku, ada film, whatever lah itu. Nah itu kemampuan yang gue rasa kayaknya gue gue mesti latih lagi gitu. Makanya sekarang Warman sama Darto kan mulai nulis lagi tuh. Darto mulai nulis beberapa film. Gue banyak diskusi sama mereka. Awalnya sih mungkin gue kasih ide. Gue pernah nulis satu cerita, outline-nya ada satu cerita yang mungkin gue bisa kembangin jadi skrip film gitu. Tapi ya duduk diam, dan ini kan lo butuh butuh momen juga kali ya. Iya, butuh praktis yang pasti. Iya, justru lagi. Kayak menurut gue di situ sih the real healing practice buat lo sih. Kan tiap orang healing practice beda-beda. Ada yang mungkin ke gym, ya kan? Ada yang meditasi. Nah lo itu mungkin duduk sambil, karena kan lo tuh kalau gue lihat tuh kaki lo tuh suka gak bisa diem. Nih orang kayak drummer atau penjahit sih gitu kan, kakinya gak bisa diem banget. Senewan sebenarnya. Ya itu jadi kayak melatih. Ya mungkin akhirnya kan lo jadi tahu, oke gue butuh practice dengan duduk diem nulis. Gimana caranya supaya itu bisa terrealisasi? Ya mungkin lo latihan meditasi, atau lo latihan napas gitu sih. Atau lo journaling dulu, sebelum nulis itu lo journaling dulu, keluar semua tuh baru. Tapi satu lagi nih, inner child. Aduh, berat pertanyaan. Menurut lo gitu ya, perlu di-nourish gak sih? Atau lo udah komunikasi gak sama inner child lo? Kayaknya perlu lagi sih. Pernah gue pernah hipnoterapi 1 kali, tapi itu udah ke tahun years ago lah. Gue pernah ketemu, ternyata waktu kecil mungkin bukan dibully, terlalu ekstrim kalau gue bilang dibully. Cuma ada satu kejadian sama waktu gue STK apa SD itu sama kakak kelas gue gitu. Gue bahkan lupa siapa orangnya gitu. Tapi menurut gue itu bercandaan biasa, tapi di saat itu gue menerimanya sebagai suatu hal yang besar gitu. Lo dikatain gitu? Oh enggak, gue waktu itu ke rumah gue jauh, terus habis itu jadi prosesnya gini. Gue waktu hipnoterapi itu ternyata kan gue diajak ketemu dengan gue yang kecil kan. Hipno, terus habis itu gue ketemu lagi. Ternyata gue ketemunya momen itu. Gue lagi kecil di taman main, terus gue diputer-puter di taman main sampai gue mau muntah. Tapi harusnya gue nggak ada di situ, karena harusnya gue tuh dijemput, karena rumah gue jauh, nyokap gue jemputnya emang agak lama setiap hari. Jadi gue selalu ada selisipan, gue main sama orang angkatan atas lebih tua, dan gue pasti jadi objek. Biasa sih, gue nggak pernah ngalamin dipukul gitu, enggak. Tapi waktu itu karena berapa kali gue ngerasanya gue ada marahnya gitu, karena gue gak suka banget sebenarnya. Iya, Tapi mungkin sekarang ya mungkin harus baik lagi, mungkin ada lagi yang gue belum dig deeper kali. Tapi lo nourishing itu nggak? Kayak misalnya dengan kayak gue nih, misalnya inner child, ya gue seneng traveling gitu. Itu bagian menghibur inner child gue juga gitu. Inner child gue yang positif berarti kan? Iya, yang positif ya, intinya part of healing journey lo lah gitu. Untuk kayak mungkin lo ngobrol sama teman-teman lo, teman lama, reunion segala macam. Semua itu udah pernah gue lakukan sih. Mungkin sebenarnya ya gue. Atau lo dengan nonton bola, main bola. Sih.
olahraga gitu. Itu part of nourishingnya. Apa ya? Ya balik lagi nulis kali. Gue ada satu hal yang gue dari kecil berarti lo suka? Kayaknya dari kecil gue nulis. Gitu. Nulis apa? Makanya anak gue agak nurun nih. Si Enda kan suka nulis kan. Ih, seneng banget. Gue suka gambar gue gak bagus. Tapi nulis, berkreasi akan tulisan tuh gue pernah inget beberapa saat pada saat gue nulis waktu gue Prambors segala macam. Pada saat lagi enak tuh ngalir banget. Oke. Enak banget gitu. Oke. Harapan lo nih Indonesia dan industri kreatif sekarang? Industri kreatif, enggak sih kayaknya industri kreatif sekarang kan patokannya kan Indonesia Emas ya 2045 kan. Iya. Kayak di jalur yang bener ya. Okay. Maksudnya filmmaker atau kreator tuh apapun itu bentuknya sekarang di bisnis dan industri yang mulai terbentuk. Artinya mereka udah bisa hidup pakai karya sendiri. IP juga udah mulai jalan, udah mulai kelihatan. Tinggal industri kreatif kan pergeseran habitnya orang menikmati hiburan kan. Kalau dulu kita dijejelin di feed dari TV karena memang cuma itu the only media yang lo punya. Tapi sekarang kan on demand kan. Iya. Paling pergeserannya tinggal internet. Kalau internet sudah terasa murah untuk semua daerah, kita shifting pasti. Yeay. Gitu sih. Oke. Shifting secara semuanya ya. Terakhir nih ya, yang mau lo sampein ke orang-orang. Ini terkait quote healing lo. Lo boleh quote dari lo sendiri atau mungkin lo kayak quote dari orang lain gitu. Maksudnya yang berhubungan sama ini, berhubungan sama healing. Karena kan tadi lo banyak cerita juga tentang healing journey lo kan. Atau kayak apa yang saran lo untuk orang-orang sih yang mau lo sampein. Yang mau lo sampein aja sih ke orang-orang terkait healing ini atau terkait kerjaan lo di industri kreatif, terkait gini. Bagaimana mereka mengembangkan dirinya gitu. Karena kan harapannya nih mudah-mudahan nih banyak yang nonton. Mungkin yang terakhir kali aja kan. Yang terakhir kali gue baca terus tiba-tiba nempel aja di gue. Gue inget gitu. Karena banyak kan sebenarnya kalau quotes. Gue gak bisa rangkai dengan bahasa Inggris yang tepat dan baik ya. Bahasa Indonesia aja. Depresi itu, depression itu terjadi karena avatar lo mulai ngasih tahu lo kalau gue tuh capek gitu doang sih. Tanya begitu. Gue nempel mungkin kita nggak perlu punya avatar yang terlalu jauh kali, pasti ada tapi nggak perlu terlalu jauh sama diri lu sendiri gitu. Oke. Sedikit lagi lah, avatar yang lo maksud nih apa nih? Personality? Self image yang lo bentuk. Self image yang kita semakin lo bertumbuh kan lo punya tanggung jawab kan, responsible sebagai dari mulai sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai profesional. Akhirnya lo terbentuk pada saat lo nggak sadar mulai agak jauh tuh. Lo mulai hilang, lo mulai vague dengan true self lo gitu. Mungkin begitu tiba-tiba lo depression pada saat tadi gue bilang, wah gue udah berhasil untuk menjadi seorang profesional, gue tajir, gue punya achievement banyak, jadi segala macam. Ada yang hilang nih gitu, mulai lupa lo, balik lagi ya mungkin si avatar lo bilang, capek gue, agak jauh nih sama lo nya gitu. Lo mulai nggak tahu lo yang mana, lo mau ngejar apa gitu. Makanya authenticity itu menurut gue penting banget. Kita harus kenal authentic self kita tuh kayak gimana sih. Dan gue pun juga masih bekerja untuk itu gitu ya. Walaupun udah banyak pertolongan sih. Termasuk dari yang gue cerita tadi tuh Beli Kuat itu dengan Tom DeLonge yang kayak masih otentik tapi dia into spiritual dan consciousness. Itu menurut gue gila bisa loh. Orang tuh into spiritual tapi gak harus yang alim banget gitu. Tetap bisa kayak agak brutal gitu kan. Santai aja gitu. Wah thank you banget nih Ben. Thank you. Wah gila. Seru banget. Sejam lebih. Akhirnya ngomongin lagunya dikit ya. Karena gila healing journey lo tuh banyak banget. Dan semoga bisa menginspirasi yang lain juga. Dan yang pasti kalau misalnya lo mau share tentang healing anthem lo atau healing journey lo, boleh banget di kolom komen. Atau mungkin bisa juga lewat email ya, anthemtheaterofthemind@gmail.com. Dan yang pasti follow Instagram ya udah banyak lah udah Instagram lo ya. Butuh juga. Kalau mau follow aja. Podcast lo apa sih namanya siapa tahu? Belum. Gue lagi menemukan yang ya judul lo. Gue mulai konsep, mulai fokus akan satu hal yang mungkin menjadi penting buat gue dan ada penontonnya gitu. Sukses terus ya Ben. Thank you dah. Keep in touch. Ya udah kalau gitu Bennya pamit, Andaria juga pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye guys. Bye.